Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di sesi TFH, Talk Show from Home. Masih di edisi yang sama, tanggal 1 Juli 2020. Masih seputar temanya optimalisasi kondisi metabolik. Ini yang ke-9 dengan salah satu timnya, Dr. Eka Musridata, spesialis saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ya. Tak lupa juga masih ada Mas Tio, selaku founder kita, juga setia menemani. Mas Tio, selamat malam. Ya, halo malam Mas. Ya, silakan Mas, monggo diperkenalkan guest star kita malam ini. Ya. Oke semua, selamat malam. Terima kasih buat yang udah pada hadir. Udah berapa Mas? Itunya? 76 Mas. 76, alhamdulillah. Ya. Oke, sorry agak terlambat dikit. Malam ini kita narasumber kita pemateri lagi. TFH ya, bukan teman ngobrol kita kali ini ialah Dr. Eka Musridata. Oke. Seorang newbie, katanya newbie. Emang newbie kita newbie. Newbie ya jauh. Oke, nggak usah berlama-lama. Mungkin fansnya juga udah banyak yang udah tahu Dr. Eka. Silakan Mas Eka, monggo. Perkenalan dan insight-nya seputar COVID-19. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih dari kemarin-kemarin udah banyak nih ya. Kita tim dari bersepuluh ini, saya udah nomor 9 ya. Jadi sebenarnya udah banyak yang dibahas semua. Mungkin hanya sedikit pengalaman. Walaupun rumah sakit sekarang dibikin rujukan buat COVID juga, tetapi terutama untuk masalah-masalah yang disertai dengan gangguan neurologi. Jadi bukan seperti yang di persahabatan semuanya isinya COVID. Kalau saya memang nggak terlalu banyak. Dari mulai bulan Maret, kalau perhitungan di rumah sakit sih baru 180-an pasien yang PDP, karena belum semuanya berhasil kita swab. Banyak yang keburu yaitu pindah alamnya sebelum selesai swab. Walaupun mulai sekarang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sudah punya laboratorium BSL level 2, jadi bisa buat melakukan tindakan swab dan lain sebagainya. Jadi bisa buat melakukan itu. Nah, pengalaman kita, kalau yang PDP atau yang positif, kebanyakan belum bisa berhasil dirawat. Karena seperti kita tahu, semua penyakit yang ada komorbid, resikonya sangat besar pada pasien yang terderita COVID. Nah, karena salah satu yang sudah terbukti adalah pasien stroke, pasien dengan gangguan jantung, dengan hipertensi. Nah, 90% pasien saya ya begitu semua. Jadi ya memang komorbidnya sangat banyak, sangat besar. Jadi tanpa COVID pun memang resiko angka kematiannya tinggi. Ya kita lihat dari Riskesdas mulai dari 2013 sampai 2017, stroke itu adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Angkanya sampai 34,3% kalau nggak salah. Sudah bisa menyalip serangan jantung yang kalau nggak salah masih di belas-belasan. Jadi stroke itu memang penyebab kecacatan dan kematian tertinggi. Jadi tanpa COVID pun angka kematiannya lumayan tinggi. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah ya mungkin COVID memang suatu penyakit sendiri, tapi stroke ini janganlah rumah sakit saya jadi juara angka kematian dan kesakitan Indonesia. Kalau bisa kita kurangi angka kematian dan kesakitan Indonesia ya, karena faktor-faktor resiko pada stroke memang ada beberapa faktor resiko yang alami yang tidak bisa kita ganggu. Misalnya memang ada gangguan pembuluh darah, ada gangguan pembekuan darah, tapi ada juga faktor resiko yang kita bilang modifiable. Nah, bisa misalnya karena kadar kolesterol, kalau di textbook itu ya, kolesterol, hipertensi, gula darah. Tapi kalau kita lihat lagi, semua faktor resiko itu adalah suatu gejala sindrom metabolik. Nah, dengan sindrom metabolik ini kalau kita bisa hilangkan faktor resikonya, kita harapkan
angka kecacatan atau kematian karena stroke dan lainnya bisa berkurang. Jadi kalau dibilang, wah stroke itu hanya mengenai orang yang misalnya ekonominya rendah atau segala, ya buat sekedar tahu saja, beberapa presiden kita yang terdahulu saat jadi presiden pun dia kena stroke berapa kali. Atau yang bekas presiden kita yang juga sudah meninggal beberapa kali terkena stroke. Kenapa? Faktor risikonya yang sulit untuk dikontrol. Ya, seperti kita tahu lah misalnya yang presiden kita. Jadi saya pertama kali ketemu dia pada saat saya masih koas tingkat 5. Waktu itu dia stroke yang pertama kali. Kemudian karena waktu itu kan saya masih di RSCM, jadi rutin berobat. Saya jadi staf di RSCM. Tetap berkali-kali saat jadi presiden pun juga terkena stroke ya karena faktor risikonya adalah gula darahnya yang tidak terkontrol. Rata-rata setiap ketemu dia 400-an. Nggak terkontrol bukan karena apa ya, karena lebih ke arah orang-orang sekitarnya tidak berani sungkan untuk mengatur makannya. Jadi padahal kita bisa lihat ngatur makan ini bisa menyebabkan suatu sindrom metabolik bisa tertangani. Seperti banyak pasien saya, ya kayak tadi pagi misalnya, HbA1c 15. Sangat-sangat tinggi kan. Padahal badannya, ya kalau kita lihat indeks massa tubuh paling cuma 25, 26, nggak terlalu, ya masih ideal gitu. Tetapi HbA1c-nya 15. Pas masuk rumah sakit, kesannya kan 15 nih saya cek. Gula darah sih bagus, cuma 100. Ternyata apa? Pas makan langsung 300. Jadi bisa kita lihat nih, artinya penyebab gula darahnya tinggi cuma satu, karena makan. Jadi salah makan, salah jenis yang dimakan, bisa menyebabkan seseorang terjadi sindrom metabolik. Atau ada pasien saya yang lain lagi, jadi dia waktu itu ngakunya mungkin bukan KF ya, jadi dia sudah diet rendah karbo akibat stroke yang pertama sudah 5 tahunan. Kemudian pas Lebaran kemarin mulai ya udah kan saya udah ini bagus, mulailah makan seperti makan biasa. Saya tanya, emang kenapa ini? Ya pengen nyoba aja. Lebih enak mana badannya? Lebih enak dulu sih. Dan abis itu ternyata bener gulanya naik lagi dan kena stroke lagi. Dan seperti kita tahu, stroke ke-1 dibanding kedua pasti lebih berat kedua. Ketiga lebih berat, bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, jangan sampai hal-hal yang bisa kita cegah terjadi pada diri kita, pada tetangga kita, teman kita. Karena kalau secara statistik, orang Indonesia 1 dari 4 akan terkena stroke. Itu statistik. Jadi angka kejadian stroke ini paling tinggi. Nah, gimana ini kalau bisa kita perbaiki? Salah satunya dengan ya memperbaiki metabolik sindromnya, ya salah satunya dengan cara mengatur makannya. Kalau mengatur makan, saya selalu menganalogikan ke pasien-pasien saya, sampai kapan dok saya makan gini? Ya sampai gula darah Bapak bisa bagus di bawah 100, saya bilang. Karena kan kalau sampai 80 takutnya mereka terlalu kaget. Gimana caranya? Ya lihat, ada orang makan nasi 2 bakul, gula darah nggak goyang. Makan dengan itu adalah cuma 110. Tapi ada makan 2 sendok, langsung gulanya tinggi. Nah, Bapak terus masuk mana? Kalau Bapak yang tipenya 2 sendok nasi aja langsung naik, ya udah, nggak usah makan nasi. Kemudian selalu makan, ini, wah saya dari kecil biasa makan nasi segala macam. Nah, kebetulan kan di depan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sedang dibangun LRT ya. Jadi dari ICU saya tuh pasien bisa lihat keluar gitu. Jadi, nah, Bapak, kalau Bapak kerjanya di sana, memang masih macul kayak kuli gitu, mungkin butuh nasi porsi kuli. Kayak kita beli nasi Padang kan pasti nasinya banyak banget tuh, porsi kuli. Tapi karena Bapak kerjanya di belakang meja, lauknya aja dimakan, nasinya ya kasih buat mereka. Saya menganalogikan seperti itu, bahwa
kita memang butuh nutrisi, butuh kalori, energi, tetapi tidak butuh dari karbohidrat yang berlebih. Nah, mungkin itu sebagai pendahuluannya nih, Mas Tio. Bagus, Mas. Analoginya selalu membumi. Enggak, tapi memang kalau stroke itu agak unik. Jadi stroke itu tuh faktornya nggak bisa karena yang paling utama sih, yang paling sering terjadi ialah tensi ya, Mas ya. Saat fluktuasi tensinya lagi naik, itu bagian pembuluh darahnya udah rentan, dia gampang infark, jadi gampang pecah pembuluh darah. Itu kerusakan, biasanya dinding pembuluh darahnya udah pada jelek semua itu. Yang kayak gitu pada saat tensinya lagi naik, dia lebih rentan. Ya, selain ada faktor bawaan ya, yang tipe tertentu pembuluh darah tipis, tapi ada yang rata-rata pembuluh darahnya itu karena sering mengalami hiperglikemia sebelumnya, otomatis pada saat tensinya tinggi, mereka gampang rentan untuk mengalami infark di otaknya gitu loh. Jadi kayak begitu tensi naik, total udah pendarahan aja. Nah, kadang-kadang pendarahannya kalau nggak cepat recover, udah nyebar kemana-mana. Nah, itu yang faktor mortalitasnya jadi makin meningkat lagi. Itu kayak gitu. Makanya yang aku bilang, selain makanan juga, ternyata kontrol untuk psikis juga penting, terutama bagi yang sudah, ya mungkin kontrol orang stres, kapasitas terima stresnya mungkin beda-beda. Tapi kontrol stres bagi yang sudah ada komorbid sebelumnya, walaupun sudah KF, misalnya udah ada diabetes, udah ada sejarah stroke, kontrol tensi itu tetap penting loh. Jadi kadang-kadang banyak yang mengabaikan, menyepelekan tensi. Padahal tensi ini mudah lompat saat tidurnya berhari-hari kurang. Ya kalau faktor psikologis sih sudah juga pengaruh. Tapi psikologi harus PR masing-masing. Tapi yang utama kadang-kadang 5 pilarnya tuh mereka kalahnya di tidurnya nggak bagus, atau ya kadang-kadang ya karena sering cheating otomatis hiperglikemia lagi, terus tensinya fluktuatif lagi, atau darahnya mengental malah. Karena kan begitu hiperglikemia kan diikuti oleh kenaikan level inflamasi juga. Makanya biasanya pengentalan darah juga terjadi lagi. Nah, itu dia, itu yang mesti diperhatikan, terutama bagi yang sudah punya sejarahnya. Maksudnya sudah punya riwayat pernah stroke sebelumnya, maupun dia punya riwayat komorbid diabetes kah atau apa. Karena terutama seperti diabetes itu kan, kejadiannya dia sampai diabetes itu kan sebetulnya kan prosesnya kan tahunan. Maksudnya proses dia sampai diabetes itu kan berarti kan dia sebelumnya sering mengalami hiperglikemia, tapi dia nggak menyadari karena sifatnya hiperglikemia itu silent. Berarti kan silent. Nah, hiperglikemia menaun sehingga akhirnya dia diagnosa sebagai diabetes, akhirnya dia mengalami diabetes, itu artinya dia sudah pelan-pelan mengalami kerusakan bertahun-tahun di berbagai pembuluh darahnya, karena efek glycation dari gula hiperglikemia itu sendiri yang merusak protein pembuluh darah kan. Pembuluh darah kita itu kan protein kan, supaya elastis kan, makanya protein supaya bisa berdilatasi sempurna. Nah, itu kerusakannya itu sudah bertahun-tahun. Nah, jadi kita lagi berusaha untuk recover itu semua kembali, fungsionalnya kembali bagus. Kalau bisa jangan sampai 5 pilarnya ditinggalkan, terutama tidur, manajemen stres, dan yang pasti jangan kemasukan karbo. Karena meluruhkannya butuh waktu, maksudnya membereskan kerusakan damage akibat hyperglikemia, yang hyperglikemia itu gula darah tinggi yang kita tidak tahu ya. Jadi gini, orang kadang tahu, oh saya tervonis diabetes. Sebetulnya kamu diabetes bukan saat kamu divonis, kamu sudah bertahun-tahun kamu sudah mengalami intoleransi glukosa, cuman kamu sudah sampai peak-nya sekarang, kamu dinyatakan diabetes, itu sebetulnya kerusakannya udah di mana-mana. Tinggal nunggu waktunya meledak aja. Ini mungkin dia kediagnosanya pada saat dia nggak sengaja lagi pusing, lemas, apa-apa, cek gula, loh kok 400, loh kok 300. Itu kan sebenarnya, oh berarti sebulan terakhir ini saya salah makan, saya jadi insulin resistan. Nggak sebulan. Itu udah tahunan. Udah gaya hidup yang lampau, dan kerusakan dari mana-mana. Makanya pengaruhnya kadang-kadang orang diabetes itu kalau nggak sadar, baru terdiagnosa diabetes, kok hitungan bulan udah kena ginjal juga, udah kena ini jantung juga. Jadi memang kadang diabetes akar dari berbagai macam penyakit, tapi
begitu dia didiagnosa diabetes, artinya dia tubuhnya udah nggak bisa silent lagi. Tadinya diabetes silent tapi udah nggak silent lagi, udah berbunyi alarmnya. 3 rentetan organ yang siap runtuh aja yang kemarin ini terkena impact dari kekronisan hiperglikemia yang silent ini, yang baru menunjukkan wajahnya, baru sel-sel ginjalnya mulai kelihatan kemampuan filtrasinya menurun, jantungnya mulai kelihatan, pembuluh darahnya mulai rentan, tiba-tiba gampang stroke. Nah itu after effect-nya itu ketahuan di kebanyakan orang nggak ngerti, dipikirnya itu gara-gara baru diabetes, tahun depan kena ini, padahal enggak, itu sebetulnya cuma akumulasi dari kekronisan. Makanya dibilang chronic disease, bukan acute disease kayak COVID. Jadi chronic disease itu artinya akumulasi damage, akumulasi kerusakan yang memunculkan suatu diagnosa bahwa kamu sakit ini. Karena itu chronic disease. Nah, itu karena sudah terjadinya sih sebetulnya udah lama gitu loh. Makanya diperhatikan bahwa memperbaikinya juga nggak instan. Nggak, ya walaupun dengan KF, alhamdulillah semua level inflamasi diturunkan. Misalnya level inflamasi pasti turun, kebutuhan obat menurun drastis atau bakal bisa dilepas dengan KF. Itu kan untuk mencegah damage-nya berlangsung dan mengembalikan kesehatan. Tapi the real health-nya itu butuh waktu. Kenapa? Karena damage yang terjadi bukan hitungan bulan sebelumnya, sudah tahunan. Nah, ini pesanku juga buat yang udah ada komorbid sebelumnya, ikut KF membaik walaupun udah sehat, jangan terlalu pede karena tahunan merusak juga butuh tahun juga untuk memperbaiki, bukan tidak serta-merta. Walaupun secara gejala fisiknya, walaupun secara diagnosa labnya semuanya membaiki dalam hitungan bulan, cepat semua. Itu kan klinisnya. Tapi di level selnya itu kerusakan damage-nya itu rekonstruksi ulangnya nggak secepat yang kita bayangkan gitu loh. Jadi mereka masih ada kerentanan lah, masih karena gini loh, misalnya gini. Karena rumahnya udah bobrok bertahun-tahun, rumah fondasi bobrok bertahun-tahun, kita udah memperbaiki luarnya semua nih, rapi semua, udah dicat apa-apa. Tapi kita sebelum rekonstruksinya tuh perlu sampai banget rekonstruksi, sampai kembali kita, ya makanya intinya kan kita pengen sel kita memudah itu kan artinya sel kita lebih sehat kembali, lebih bagus, nah gitu loh. Dan di rumah sakitnya Mas Eka ini memang 90% karena hubungannya pasti kardiovaskular juga cerebrovaskular isu, problemnya di situ, memang kadang-kadang aku yakin yang datang ke Mas Eka pun kondisi mereka sebetulnya gejalanya udah ada, tapi puncaknya aja pas datang ke rumah sakitnya. Jadi mereka kebanyakan telat ya Mas ya. Iya. Jadi mereka sebetulnya mereka udah bergejala, udah infeksinya udah 3-4 hari sebelumnya. Nah, pada saat lagi meningkat inflamasinya itu sebetulnya mereka udah menuju puncaknya, mereka menuju fatalitas itu. Mengarahnya ke situ. Ya, jadi terkesan intervensinya di rumah sakit, wah ini jadi outputnya yang fatal semua nih di sana kalau udah sampai di sana. Ya, kita bersyukur sih Mas, malam ini Mas Eka selaku spesialis saraf di Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional, bisa memberikan insight. Ibaratnya gini, ya jangan sampai nunggu divonis dulu baru mulai bertindak. Ya kalau staminanya atau kondisi pembuluh sel-sel di darahnya, pembuluh darahnya masih bagus untuk reversing. Kalau sudah nggak bisa, itu yang masalahnya di waktu sebenarnya. Ya, kebanyakan betul. Di situ. Oke. Betul, dan kebanyakan juga gini, kalau orang yang sudah punya insulin resistan, dibilang Mas Eka tadi katanya gula darahnya katanya normal. Gula darah puasanya. Tapi begitu makan karbo, dia intoleransinya kelihatan banget. Lompatan spike glukosnya itu, lompatan hiperglikemianya itu justru yang malah itu membuat dia memiliki window ya, yang dimana inflamasi meningkat dan juga dia rentan untuk terinfeksi. Jadi setiap orang mengalami hiperglikemia, setiap orang mengalami pelompatan gula darah, itu seketika itu pula imunnya itu kemampuan meresponnya turun semua. Jadi dari sisi pencegahan terhadap infeksi, mencegah penetrasi, kan kita butuh kecepatan. Kan anggapnya semua orang bisa walaupun kita sudah berusaha maksimal, semua bisa terpapar. Tapi untuk menjadi kita supaya kita bisa punya imun terhadap infeksi tersebut, berarti kita butuh kecepatan respon di awal.
Kalau kita telat merespon, otomatis kita membiarkan viral load-nya meningkat dulu. Beban Otomatis virus kita membiarkan beban virus nantinya meningkat. inflamasinya terlalu berlebihan nantinya kalau kayak gitu. Betul, Makanya betul. supaya inflamatory responnya nggak berlebihan, berarti kan semakin sedikit waktu dosisnya masih sedikit. Dosis gini loh. Dosis itu artinya bisa dosis saat dia masuk, jumlah saat dia masuk, juga jumlah saat dia masuk dan mereplikasi. Jadi totalan yang harus dihadapi berapa nih? Nah, semakin kecil jumlah dosis yang masuk dan jumlah dosis yang baru replikasi, semakin cepat kita clear-nya dibanding dosisnya sudah keburu besar. Otomatis peningkatan virulensinya juga meningkat tinggi. Nah, itu dia yang kita kalahnya di situ. Nah, berarti kunci utamanya kan respon imun di awal. Nah, Betul. respon imun di awal ini sudah pernah aku kasih jurnalnya juga bahwa hyperglikemia itu pengaruh banget sama kondisi di mana respon imun. Jadi gini, setiap kita habis makan, postprandialnya setelah kita makan itu pada saat gula darahnya tinggi, ya tinggi, itu apalagi tingginya turunnya lama, itu opportunity window buat masuknya berbagai jenis infeksi, nggak COVID aja, semua jenis infeksi bisa penetrate, bisa bersembunyi dulu atau bisa dia langsung replikasi dulu sehingga menyebabkan ketelatan hostnya. Belum lagi kalau dipertahankan dengan makannya lagi hiperglikemia. Jadi hiperglikemia jarang dapat turunnya cuma pas tidur doang. Iya, betul banget. Makanya pentingnya itu seperti itu. Ya kita sih juga lagi berusaha menyadarkan mengenai pentingnya glycemic control ini di situasi pandemik ya, terutama dari buku udah dijelaskan yang harapan kita tight glycemic control di kondisi pandemik ini bakal menekan yang dilakukan secara voluntary oleh banyak orang, insya Allah dengan menyebarnya buku panduan ini, mudah-mudahan mereka menjadikan perubahan gaya hidup untuk mereka mencegah memiliki jendela ya di mana mereka mudah terinfeksi di luar sana. Apalagi kan sekarang new normal, akhirnya malah masih banyak juga new normal meningkat nggak Mas di rumah sakit? Kalau pasien sih mulai meningkat, tapi kalau angka, karena kalau Jakarta kayak lebih rapi ya, ini bisa diatur. Yang agak kasihan tuh teman-teman saya yang di daerah Surabaya. Ya, Jawa Timur ya. Jawa Timur tuh masih parah. Iya, itu makanya itu kan new normal ya, semuanya sih benar-benar new normal, tapi kan peningkatan daerah-daerah meningkatnya cepat. Nah, ya memang suatu saat kita semuanya bakal new normal semua suatu saat. Ya memang kedisiplinan kembali lagi ke masyarakat kita, tapi intinya jangan sampai mereka itu harus banyak yang mengerti ya. Harus banyak yang mengerti kondisi di mana mereka harus tight control dari glycemic controlnya harus bagus banget. Entah itu yang di lapangan ya, yang seperti nakes-nakes itu juga mereka harus mulai sadar. Sebetulnya sih kalau aku bilang sih program di buku itu penting karena yang diserang saat ini dengan kondisi new normal ialah apa? Yang paling rentan dan resiko dosis tinggi selain APD harus lengkap, para nakes mereka juga harusnya udah mulai tight glycemic control loh. At least give chance ya. Give chance untuk mendelay replikasi kalaupun mereka terpapar karena dosisnya terlalu tinggi. Jadi gini, yang membuat nakes sekarang banyak berjatuhan, artinya banyak pasien masuk, dan dia berada di ruangan yang dosisnya tinggi ya, dosis paparannya tinggi, dia bermodel APD, insya Allah APD-nya bagus, tapi jumlah volume masuknya reservoir COVID ini membuat mereka sulit untuk tight glycemic control. Mereka udah sulit dari mengatur jam istirahat dan jam tidur. Karena mungkin jumlahnya sedikit. Tapi mereka belum ngeh nih, kebanyakan belum ngeh. Dari makanannya juga penting. Aku ngebayangin di situasi kayak gini, di situasi peningkatan jumlah pasien misalnya di Jatim kayak gini, mereka masih berpikir gini, aduh, harus banyak makan nih supaya kuat nih, harus begadang nanti malam, harus malam ini. Jadi yang aku takutkan yang aku takutkan malah kalau mereka belum terinfo mengenai pentingnya tight glycemic control ini apa? Yang mereka yang tadinya residen nggak suruh jaga, sekarang residen suruh jaga, semuanya itu mereka semua kayak merasa butuh tenaga. Ya aku nggak tahu ya apa mereka atau mereka lupa atau mereka yang penting kuat.
akhirnya mereka memperbanyak jumlah karbohidrat, entah ditambahin suplemen yang manis-manis, misalnya kayak merek ya minuman suplemen itu supaya bisa melek apa-apa. Mereka nggak sadar kalau mereka malah membuat di kondisi yang mereka paling rentan malah window opportunity untuk infeksinya berkembang cepat justru malah diberikan. Nah itu aku nggak tahu apakah di Jatim itu yang fatal itu apa mereka dengan pola pikir seperti itu. Yang penting mereka kuat bisa bertahan gini-gini. Karena kalau aku yakin kalau suruh menjaga tidurnya pun mereka pasti sulit. Karena mereka harus bertugas dengan jumlah volume pasien yang makin meningkat. Tapi at least kalau kita bisa menginfokan pentingnya tight glycemic control, mereka punya opportunity untuk survive kalaupun akhirnya terpapar. Nah, iya, dengan membatasi yang masuk itu tadi ya Mas ya, karbohidrat. Iya, memang pemikiran simpelnya tenaga. Iya. Oh, butuh tenaga, makan nasi banyakin atau minum apa. Soalnya sorry nih, kemarin pas terakhir aku ke garda depan, ya nganterin yang bingkisan dari KF untuk para garda depan. Iya. Itu di Sulianti Saroso, di Rumah Sakit Sulianti Saroso, yang penerima pada bilang, waduh makasih banget kita dibawain makanan lebaran. Ya begini, Mas, next time kalau ada acara yang buat kita lagi, bantu ya, soalnya di sini memang yang jaga pasien lagi banyak, yang jaga banyak, jadi kita pada susah keluar cari makan juga, terbatas. Kalau bisa nih, karena banyak yang jam malam, jaga malam gini-gini, pop mie dong, siapin yang instan, pop mie, apa. Aku kaget, aduh kok pop mie Bu? Pokoknya anak-anak yang jaga di sini, mereka harus cepat, dan mereka harus tenaga. Kita aja nyiapin apa semua yang instan supaya cepet. Aku jadi kepikiran, aduh di garda depan orientasinya masih ini. Ya, sampai harus makan yang instan kayak gini. Dan yang aku lihat pola berpikir mereka ya karena mereka mungkin bukan mempelajari gizi, jadi mereka pikir yang penting gue ada tenaga buat gue ngerawat orang. Ya bagus sih buat tenaga, tapi tenaga, konsep orang pengen punya tenaga buat begadang apa-apa, semua sekarang nyarinya pemikiran awam yang belum mengerti banget mengenai low carb ini, berarti kan nyari karbo. Nah itu isu yang mungkin mesti diperhatikan benar di balik berjatuhannya nakes. Mudah-mudahan bukan karena ini cuman prediksiku ya, mudah-mudahan bukan karena itu ya. Mudah-mudahan awareness mengenai tight glycemic control ini harus bisa kena duluan ke yang paling berisiko. Sekarang yang paling berisiko siapa? Nakes. Iya. Ya misalnya kalau di lapangan, maksudnya di mana-mana yang berisiko ialah orang-orang dengan komorbid, obesitas apa-apa yang mereka tertular. Jadi karena mereka dengan dosis kecil. Tapi nakes bisa jadi mereka komorbidnya nggak terlalu parah, tapi karena dia handle dosis besar loh. Kan ingat dong rumus menghadapi virus itu kan kita juga memperhatikan dosisnya, jumlah paparan. Ya kan? Ya dengan imunnya sekian bisa mengalahkan virus sekian, tapi belum tentu kalau virusnya 10-nya dari ini gitu loh. Bisa juga paling cepat karena paparannya itu kan high dose-nya itu yang bisa dipikirin. Jadi justru mudah-mudahan sampel untuk menjaga glycemic control via perubahan pola sebagai profilaktik, pencegahan, preventif, mudah-mudahan bisa di start dari para nakes di garda depan. At least mereka yang paling tahu bahwa mereka harus terekspos oleh jurnal-jurnal yang menunjukkan bahwa COVID dan kontrol gula darah, COVID dan kontrol gula darah. Karena jurnalnya itu kemarin kita share di grup tim penyusun juga udah banyak. Nih, yang terbaru aja udah mulai keluar lagi pentingnya tight glycemic control di kondisi pasien COVID. Karena ada trennya kalau begitu glycemic controlnya nggak terjaga selama infeksi hiperglikemia, fatality rate-nya meningkat. Ya, out semua. Nah, yang sembuhnya itu justru malah yang fatality rate-nya rendah, justru malah yang bisa kontrol glikemik dengan baik. Entah itu dengan cara apapun gitu loh. Tapi kadang-kadang ada jurnal yang malah berhipotesa bahwa ini bagusnya kalau udah terbukti seperti ini, hasil data seperti ini, bagusnya treatment dengan insulin infusion. Ya karena mereka cari, kalau jurnal kan kadang-kadang walaupun dia mendescribe udah benar nih, problemnya ada linearitas, maksudnya kontrolnya udah ketambah bahwa hubungan dengan fatalitas dengan hiperglikemia atau kontrol glikemik ini hubungannya udah erat di kondisi pandemi. Tapi kadang-kadang jawaban di jurnal nggak sesuai kita harapkan, nggak ada saran ke arah menjaga makanan, tapi sarannya saran medik. Saran medik itu artinya gini, berarti pasien disiapkan oleh glucose infusion,
Insulin. infusion terutama pada yang sudah punya ada komorbid sebelumnya atau menambahkan obat diabetes bagi yang belum ada diagnosa sebelumnya untuk membantu kontrol glikemik. Ya, kesimpulan di jurnal itu kadang-kadang kalau kita baca jurnal walaupun judulnya menuju yang kita maksud, tapi belum tentu kesimpulannya ya kalau di orang yang nggak ngerti bacanya ya kenapa harus low carb? Di sini jurnalnya jadi disuruh pakai insulin. Kok. Di jurnalnya disuruh minum obat kok. Ya kadang-kadang aduh susah juga ya, tapi kita menunjukkan variabel datanya itu bahwa ini loh penyebabnya kalau kita nggak bisa jaga gitu loh. Dan the answer-nya itu yang mereka harus tahu. Ya. Apalagi untuk profilaktik pencegahan. Masa pencegahan bergantungnya sama insulin. Betul. Kecuali kalau mereka sudah pakai insulin sebelumnya. Ya, ini memang menarik. Maksudnya pengertian satu dari pengertian gula yang akhirnya kita bisa jelaskan ke para member ya kan, newbie ya, bahkan mungkin juga para nakes bahwa gula itu bukan cuma berbicara gula pasir atau gula putih atau apapun ya kan, bahkan juga masih ada yang nego dengan gula aren lah atau gula organik apapun itulah ya kan yang lebih sehat klaimnya. Tapi kita sudah bisa edukasi lebih jauh tentang karbohidrat terserap. Padahal sebenarnya malam ini cukup oke nih, maksud saya kesimpulannya bahwa hiperglikemik itulah yang harus kita hindari. Kondisi cenderung selalu gula darah kita selalu tinggi. Jadi ini bukan berbicara gula pasir lagi, gula darah. Kalau tadi Mas Tio bilang tentang insulin infusion, memang sepertinya betul kalau cuma melihat dari parameter angka gula darahnya yang mau dikontrol. Tapi di kondisi itu justru malah insulinnya yang dipaksakan tinggi supaya gula darah kita tetap terkesan normal. Bukan begitu ya Mas Tio ya? Jadinya kan juga malah blunder sendiri, angkanya normal. Seperti tadi analoginya Dr. Eka ya dok ya? Dengan makan 2 sendok nasi aja insulin langsung lompat tinggi, maksudnya gula darah langsung lompat tinggi. Berarti kan kalau pakai metode insulin infusion sepertinya susah juga ya kan, karena kondisinya memang sudah resisten. Tapi ada juga tipe orang yang makan 2 bakul nasi ya gula darahnya sih masih fine aja, ibaratnya begitu. Jadi ini memang ya kita mesti dituntut sabar sih bagi yang lebih tahu, ibaratnya gitu. Kalau menurut saya ya Mas ya. Soalnya pemahaman itu memang tidak mudah berbicara dari endogenus. Ada, kalau mengutip pernyataan Dr. Biprim, ada cara murah dan mudah, tapi kenapa selalu carinya yang instan gitu. Ibaratnya selalu bergantung dari luar. Nah ini mungkin satu nih, sekalian ke Mas Eka nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu justifikasi karena kebetulan Mas Eka ini guest star TFH malam ini seputar neurolog ya kan, spesialis saraf. Masih banyak yang butuh justifikasi. Boleh nggak sih ini low carb atau keto ini untuk orang yang pernah stroke sebelumnya, pernah riwayat stroke, apalagi sudah pernah kena stroke ringan, TIA ya, transient ischemic attack. Mau dok, ini lagi diuji kesabaran untuk mengulang. Iya. Kalau tadi pertama yang Mas Tio bilang itu memang 2001 kita ada namanya tight glycemic control dari Van den Berg, bahwa ngelihat memang angka kematian dengan gula darah yang tight, kita bisa bikin note antara 85 sampai 110 itu memang lebih bagus. Tapi memang karena waktu itu tidak ada gimana cara mengaturnya, ya udah pakai insulin drip. Kita juga memang ada namanya protokol ya buat mendrip insulin. Tapi sekarang mulai ditinggalkan karena angka jangka panjangnya tidak berbeda dengan penyakit lain. Karena ternyata ya insulinnya itu yang sebenarnya harus kita turunkan, bukan hanya gulanya. Sebenarnya kan target kita gula rendah tuh buat apa sih? Agar insulin tidak banyak. Karena apa? Insulin memang dibutuhkan tubuh. Tapi kalau berlebih, dia juga buat zat pembangun pada daerah-daerah yang tidak perlu dibangun. Mungkin pada anak masih perlu insulin ya buat growth. Tapi kalau sudah di atas 25 lah, kan nggak mungkin tambah tinggi lagi, pasti tambah ke sampingnya. Nah, termasuk apa? Pembuluh darahnya juga jadi makin tebal. Akibatnya aliran darah nggak lancar, bikin biar bisa lancar tubuh mengkompensasi dengan cara apa? Meningkatkan tekanan darah. Sebenarnya tekanan darah tinggi itu bukan
bukan suatu yang salah, karena itu untuk dia stress response. membantu proses tubuh, tetapi akibatnya ada daerah-daerah yang tidak tahan dengan tekanan yang terlalu tinggi. Yes, itu dia. Bisa pecah, bisa kesumbat atau lain sebagainya. Makanya saya selalu ini kan nama kita ada namanya KI ya, edukasi terhadap pasien dan keluarganya. Selalu saya bilang ini faktor risiko, jelas saya unjukin labnya gulanya segitu. Kan misalnya anaknya siapa nih? Oh, anaknya. Ingat ya, orang tua tuh banyak mewariskan, bukan hanya harta yang diwariskan, juga penyakitnya diwariskan. Jadi jangan sampai kamu dapat penyakit yang sama seperti orang tua. Sering kan bilang, wah kalau kencing manis kan kita nggak bisa nolak, dok. Nah sekarang lihat kencing manis yang mana. Yang tipe 1 memang genetik, tapi kalau tipe 2 itu karena pola kebiasaan. Jadi istilahnya bapaknya makan apa, pasti anaknya makan yang sama. Bapaknya makan berantakan, pasti anaknya sama berantakannya. Dan itu dari dia mulai makan lah, itu mungkin hitung dari mulai 6 bulan sampai ya biasa anak-anak pasien saya, karena pasiennya udah 50-60 ya pasti anaknya sekitar umur 20-30 gitu ya. Nah, sudah 20 tahunan pasti cara makannya salah karena bapaknya dan anaknya pasti ya namanya sekeluarga makannya pasti sama salahnya. Nah, dia bilang jangan sampai kita ketemu lagi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di tempat yang ini, jangan sampai nanti 20 tahun lagi kamu yang dirawat di sini. Kalau mau ketemu boleh, tapi di mall jangan di sini. Jadi karena saya mengitukan, oh ya udah dia mau ini. Terus juga selalu saya bilang kan bapaknya diatur makannya. Saya bilang nggak mungkin bapaknya kuat kalau dia sendiri, harus lingkungannya juga mensupport. Jadi ya makannya sama-sama dijaga, karena kalau saling mengingatkan, saling ini tidak ada istilah ngiri lah. Kok makanan dia makan saya beda nih. Nah tapi kalau satu keluarga makannya sama, bisa saling menjaga. Mantap. Buat bagaimana kita mengedukasi keluarga pasien. Kemudian tadi yang buat stroke, mungkin seperti seminar from home yang minggu lalu ya. Dasarnya KF ini sebenarnya adalah ilmu pada pasien-pasien neurologi. Seperti kita tahu, ada namanya epilepsi yang intractable. Intractable adalah epilepsi yang dengan obat-obatan tidak bisa dikontrol. Bahkan harus dilakukan tindakan operasi untuk menghilangkan epilepsi itu. Jadi sudah lama. Nah, beberapa cara untuk membantu anak dengan epilepsi intractable adalah waktu itu dinamakan Tiger's Diet. Tiger's Diet jadi kayak makannya diet macan. Macan apa sih makannya? Makan daging doang gitu kan. Waktu itu kan belum ada teori KF segala. Pokoknya ternyata yang makan daging doang, daging saja, itu kejangnya tertangani. Bahkan sampai bisa di atas 72% waktu itu penelitian mereka. Padahal sampai sekarang pun obat-obat epilepsi itu hanya bisa 27-35% untuk epilepsi yang intractable. Jadi sebenarnya lebih mudah, lebih ya murah relatif ya karena harga daging pasti lebih mahal daripada harga beras. Tapi daripada efek kejangnya, kejang itu setiap kejang pasti ada satu sel otak yang rusak. Cuma otak kita punya triliunan, jadi kalau cuma satu mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau sehari kejang 10 kali, dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun, lama-lama otak yang rusak makin luas. Nah, jadi tetap biayanya nanti akan lebih besar daripada cuma dia makan daging aja gitu. Nah, jadi diteliti ternyata yang membuat kondisi kejang itu tertangani adalah karena kadar keton dalam darah yang tinggi pada pasien dengan diet yang Tiger's Diet. Karena apa? Dengan Tiger's Diet artinya dia tidak makan karbohidrat, jadi sumber energinya hanya dari pemecahan protein dan lemak. Nah, itu yang insulinnya pun rendah ya, Dok ya. Insulinnya rendah, jadi inflamasinya lebih rendah. Nah, itu sebenarnya bisa diterapkan dan sampai 1920-an sudah kalau kita bilang namanya penelitian itu kan ada kelas penelitian ya, maksudnya ini yang level A, B, C, D, 1, 2, 3, jadi penelitiannya randomis apa segala, ini levelnya A1. Terutama kita bisa pakai apa? Karena penelitian ini dilakukan pada anak kecil.
anak itu sangat jarang-jarang boleh dilakukan penelitian. Jadi kalau berhasil boleh buat anak, apalagi buat orang dewasa, artinya lebih aman. Nah, jadi kalau kita ekstrapolasikan ke yang lebih dewasa pada pasien stroke segala, ya kondisi ini tidak berbahaya, kan lebih bagus buat otak. Jadi otaknya mendapatkan energi yang cukup sehingga bisa perbaikan. Yang perlu adalah pas masalah switch-nya. Karena kan dia kena stroke biasa umur 50-60. Udah 50 tahun dia makan karbohidrat dengan dosis yang tinggi. Kalau mau langsung KF, sering orang mentalnya yang belum siap. Baik mental maupun fisik. Nah, itu yang perlu proses adaptasi. Nah, adaptasi baik memang makannya kita atur, dan lingkungannya juga harus ikut mensupport. Karena sering yang bermasalah adalah lingkungannya yang tidak mensupport. Kayak makan apa, keluarga sebelah makan apa, nah udah mampu lah dia. Nah itu yang aku maksud juga Mas Eka, kan dari awal itu dulu nih aku yang suka bingung itu, aku juga pemikiran sama Mas Eka. Awal-awal 2016 kan aku kan oke deh kalau mereka nggak ngerti KF, aku kan oke, tahu ketogenik nggak? Tahu. Nah, aku rasa semua orang kesehatan punya basic tahu apa itu ketogenik, karena apa? Karena itu juga standarnya untuk intractable epilepsi. Jadi epilepsi yang siap obat itu udah standar, dan itu dilakukan pada anak-anak dan penelitiannya banyak, oke? Nah, tapi banyak penolakan untuk diaplikasikan sebagai pola makan untuk dewasa. Itu yang aku heran dari dulu sampai sekarang. Penelitiannya banyak menggunakan untuk anak-anak, tapi untuk dewasa banyak yang ragu gitu loh. Kan lucunya, yang aku dari dulu agak lucu tuh kayak gitu loh. Kalau memang ini ada side effect yang berbahaya dari pola makannya, dengan tidak makan karbohidrat itu, ini 2016 dulu ya. Bener nggak? Jadi kayak seakan-akan sampai sekarang aja nih kebanyakan di dunia medis aja juga masih banyak yang bilang, apa itu keto bahaya gini-gini. Nah, di pendidikan mereka, kalau mereka benar-benar belajar, mereka pasti dapat tahu panduan walaupun nggak belajar, tapi tahu bahwa keto itu ialah standarisasi medis juga untuk intractable epilepsi, walaupun belum banyak yang meresepkan untuk penyakit lain. Hanya belum diresepkan ya, tapi dia di standarisasi suatu itu. Tapi untuk bilang keto bahaya itu kan jadi suatu hal yang lucu. Lucunya apa? Kalau itu memang bahaya, kenapa di anak-anak prosedurnya sudah ada, prosedur secara medis sudah ada di anak-anak, yang kalau jadi gini, apapun treatmentnya ke anak-anak itu memang harus selalu lebih hati-hati. Makanya dokter, orang sepintar-pintarnya dokter spesialis apapun, tapi kalau dia megang pasien anak, dia harus konsultasi dengan dokter anaknya dulu. Mau dia harus operasi, mau apa? Kenapa? Dia beda, harus lebih safety-nya harus lebih tinggi dari apapun yang kita mau treat dia. Itu anak-anak. Nah, makanya standarisasi ketogenic diet untuk intractable epilepsy ini sudah ada bukunya di anak-anak. Tapi begitu kita tanyakan ke dewasa, boleh nggak kita nggak makan karbo alias mirip keto gitu loh. Gitu. Nggak makan karbo, oh itu bahaya itu gini. Nah itu aku jadi big question. Kok lucu ya? Kok nggak bisa menarik benang merahnya, kenapa di di anak-anak tapi di dewasa banyak pertentangan. Oh ini kok tinggi lemak karena ini. Nah kalau itu semua secara fisiologi oke di anak-anak, kenapa di dewasa banyak permasalahannya? Itu yang sampai sekarang jalur berpikir aku masih heran cara berpikirnya. Oke nih, ini makin hangat, makin seru karena tadi tanggapannya Mas Eka luar biasa. Ini ada rekan sejawat nih yang udah pernah tanya sebelumnya, Mas Iskandar. Monggo Mas Iskandar. Halo Mas Iskandar. Ya. Halo Mas. Ya, halo. Ya, silakan selamat Mas. Malam Mas Tio, ya. Mas Bukti. Monggo. Silakan. Mohon maaf ya, ini mungkin saya banyak tanya terus karena memang baru belajar. Oh iya. Bagus. Bagus lah. Iya. Oke. Yang pertama ini mungkin Mas Eka atau Mas Tio, untuk kita di nakes yang selama ini kan doktrin kita itu tujuan untuk menangani diabetes kan menurunkan gula ya. Jadi tidak menurunkan insulin. Jadi doktrin kita itu yang penting gula turun apapun caranya, termasuk nyuntik insulin kan. Ya, kan itu doktrin kita, pokoknya biar caranya supaya gula turun kan gitu. Nah, sementara tadi dokter Eka kan bilang targetnya kita kan insulin kan rendah. Nah,
mungkin saya bisa diterangkan. Jadi dengan rendah insulin itu harapannya gimana, dengan apa, dengan mengharapkan apa gitu, seperti itu. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini ada apa, pasien-pasien saya yang apa ikut Prolanis itu hipertensi, dokter kan. Tapi gula dan lipid, trigliserid, kolesterolnya itu normal, sebenarnya rendah termasuknya. Itu apakah dengan keto ini juga efektif atau gimana hasilnya, dengan profil lemak dan gulanya rendah tapi dia hipertensi ya, gitu. Ya memang ada keturunan sih kan. Kemudian yang ketiga, tadi hubungannya dengan epilepsi. Nah, dengan autis itu gimana itu, Dok? Selama ini penanganannya apakah sama dengan epilepsi tadi, proses untuk tata laksananya dan efeknya? Oke, mungkin tiga itu, Dok. Terima kasih. Oke, thank you. Monggo Mas Eka. Pertanyaannya berat-berat banget nih buat nubik ya saya ini. Makanya aku bilang makin anget. Jadi tantangan. Mungkin nanti Mas Tio bantu jawab ya. Pertama, apa sih guna insulin dalam badan? Insulin adalah suatu hormon regulator yang kita bilang tubuh kan ada namanya katabolisme dan anabolisme. Anabolisme dan katabolisme ini harus banding. Jadi suatu beda tubuh kita dengan bangunan sekali dibikin ya sudah. Sedangkan kalau tubuh selalu dibikin dan dirombak. Harus ada seimbang antara dibikin dan dirombak. Seperti kayak kulit kita. Tiap hari kan daki kita sebenarnya kan kulit kita yang mati. Jadi itu dirombak, dikeluarkan, sedangkan dibikin baru. Tapi kalau dibikin dan dirombaknya lebih banyak dibikinnya, kalau pada anak mungkin tidak terlalu bermasalah. Memang target kita adalah pertumbuhan. Tetapi kalau sudah mulai dewasa, insulin ini merangsang pertumbuhan. Bukan hanya pertumbuhan yang normal, tapi juga kadang-kadang jaringan yang abnormal. Karena banyak penelitian, misalnya pada pasien-pasien dengan tumor, diberikan obat yang bisa lebih kecil daripada yang lain. Nah, kalau dia misalnya meningkatkan proliferasi apa ya namanya? Pertumbuhan jaringan, misalnya pembuluh darah diameternya mungkin dindingnya tipis. Dengan dia tumbuh pasti dindingnya makin tebal. Makin tebal, jadi artinya lumennya, sisa lubang yang masih ada pasti jadi lebih kecil. Itu bikin faktor risiko untuk hipertensi. Terus menyambung pertanyaan kedua, hipertensi itu kan ada namanya hipertensi esensial, ada yang hipertensi yang lain. Jadi hipertensi itu penyebab utamanya ada 3 organ. Ada gangguan karena jantungnya, ada gangguan karena otaknya, atau gangguan karena ginjalnya. Jadi bisa aja misalnya bukan karena metabolic syndrome, tapi memang dia ada penyakit ginjal. Karena ginjalnya bermasalah sehingga ginjal memberikan respon agar tensi ditinggikan. Ada juga yang karena memang masalah di pembuluh darah otaknya. Ada pembuluh darah dia yang kecil, yang kesumbat, sehingga tubuh dibilang, ayo saya butuh aliran lebih tinggi. Ya. Jadi bisa itu. Atau dari jantungnya bisa ada macam-macam, bisa pada orang dekom, ada kita nanti keluar ada misalnya atrial factor segala macam yang bisa itu. Nah itu memang bukan gara-gara efek hiperglikemi, itu memang ada penyakit hipertensi esensial. Tetapi yang kita coba bahas adalah penyakit hipertensi yang karena didapat. Kan kalau dapat lotre kita senang, ini dapat penyakit karena aktivitas. Nah, ternyata dengan intake karbohidrat yang tinggi, bikin insulinnya naik, gula darah naik, jadi artinya proses proliferasi, proses membangunnya terlalu berlebih, yang ada akibatnya malahan timbul penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga, mengenai autis. Autis ini sebenarnya suatu sindrom ya, jadi bukan satu penyakit, tapi beberapa kumpulan gejala. Nah, kebetulan saya sebagai neurolog, pada pasien autis, saya lakukan pemeriksaan, kita bilang namanya pemeriksaan EEG,
tapi bukan melihat buat kejangnya. Karena kalau standar EEG memang awalnya untuk melihat kejang, tetapi juga kita bisa melihat bagaimana pola gelombang otak seseorang. Jadi kalau buat googling bisa nyari namanya brain mapping, seperti QEEG. Misalnya kan gelombang tuh ada alfa, beta, theta, delta, gamma. Setiap orang pasti ada gelombang itu, pasti ada. Tetapi polanya ternyata pada anak autis agak berbeda dari anak-anak yang lain. Nah, jadi itu kenapa bikin kelakuan, tingkah lakunya berbeda. Istilahnya kayak kita punya komputer, laptop lah. Hardware-nya sama, tetapi kalau software yang diinstal beda, pasti kelakuannya beda. Nah, seperti itu. Pada anak yang autis, anak berkebutuhan khusus, sering pola gelombang otaknya berbeda. Nah, kebetulan waktu itu saya juga pernah cerita, saya ada GRIA kerjasama di daerah Magelang dan Solo. Selain kita fisioterapi, kita kasih stimulasi, juga kita atur makannya. Memang pada anak-anak itu saya belum bisa full seperti KF, tapi sekurang-kurangnya kita bisa bikin dia rendah karbohidrat, tetap misalnya makan sayur yang di KF, misalnya kayak seperti brokoli dan lain-lain. Buah-buahan juga kita anjurkan yang rendah karbohidrat. Ternyata banyak memberikan perbaikan pada anak-anak yang anak berkebutuhan khusus itu. Dan juga kita bisa lihat kalau cheating, jadi kadang-kadang bukan karena cheating ya, jadi karena anak ini sudah bagus, sudah tidak perlu pendampingan khusus, bisa sekolah biasa. Nah, sekolah biasa ini kadang-kadang yang bikin timbul cheatingnya. Anak itu kan kalau punya makanan pasti senang berbagi ya. Kamu punya apa, saya punya apa. Nah, ternyata, waktu itu ada laporan, Dok, kok anak saya sekarang jadi marah-marah, gini-gini segala macam. Ternyata cheatingnya bukan karena ini. Kalau saya udah ngasih makan yang benar. Di sekolah tukeran. Punya ciki, mau nggak tuker sama daging saya? Tuker. Ya benar, dia makan cikinya, keluarlah sebuah ini. Jadi kadang-kadang sampai sekarang kan penelitian yang jangka panjang belum bisa kita karena spektrum autis itu sangat besar. Tetapi kita bisa lihat pada intake glukosa yang tinggi, gejala tantrum itu pasti meningkat. Karena gula itu energi. Energi memang bagus, kayak api. Api itu bagus, tapi kalau berlebih, kebakar otaknya. Jadi koset lah otaknya. Nah, jadi itu bikin dia gaduh, gelisah, segala macam. Ya kayak kita lah, kalau kita kebanyakan otaknya terlalu dirangsang, malahan jadi bermasalah. Seperti kayak penggunaan ekstasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan sebenarnya zat perangsang. Walaupun di bidang kedokteran, itu memang obat yang kita berikan. Istilahnya kalau kayak saya selalu bercanda dengan presiden atau dosen saya. Karena kan sebelah saya gedung BNN kan, Badan Narkotika. Kalau saya ngeresepin di sini, boleh. Tapi coba sebelah ngeresepin. Langsung ditangkap. Kenapa? Saya ngasih sesuai dosis, sesuai kebutuhan. Sedangkan kalau berlebih, nah masuklah dia ke BNN. Gitu. Itu bisa membantu menjawab. Enak banget. Aku sampai menghayati, Mas. Mas Tio ada tambahin enggak? Ya, boleh. Nah, yang pertama tadi apa? Aku jadi ngikutin itu lupa. Yang pertama tadi Mas Tio sih nggak menghayati kan. Insulin sebagai growth hormone. Insulin. Ya, oke. Jadi insulin aku dari pertama dulu ya. Ntar ingat lagi. Jadi insulin itu kenapa yang kita lihat faktornya bukan hiperglikemia aja. Jadi kalau standarisasi doktrin sekarang itu ialah hiperglikemia itu harus diturunkan dengan cara apapun, itu betul. Kenapa? Karena hiperglikemia yang berlama-lama di sirkulasi, efek kerusakannya kemana-mana banyak. Kenapa? Karena satu, yang paling mudah ialah reaktivitasnya dengan protein di sekitarnya. Di mana seluruh tubuh kita itu, sel-sel itu merupakan unsur protein di mana mereka ada fungsi. Jadi jeleknya dari hiperglikemia yang berlarut-larut kalau nggak diturunkan ialah apa? Terjadi spontaneous reaction ya antara glukos ya, antara ikatan glukos dengan ikatan nitrogen dari protein itu spontaneous tanpa enzimatic reaction. Jadi gini, normalnya kalau glukosa itu kalau unsur kimia glukosa mau direaksikan dengan unsur protein, itu harus ada katalisnya, ada enzimnya, sehingga menjadi proses yang disebut namanya glycosylation. Itu proses untuk menambahkan suatu fungsi dengan menambahkan
sugar chain, ya, rantai sugar di suatu protein, tapi untuk fungsi protein tersebut, misalnya untuk menambah konformasinya, menambah catalytic site-nya, itu fungsi glycosylation. Tapi kalau yang terjadinya secara spontaneous, itu disebutnya glycation. Artinya apa? Terbentuk reaksi pathway lain yang tanpa katalis. Makanya mengawamkannya selama ini dibilangnya kayak efek karamel gitu, lengket. Ya. Jadi kayak efek karamel itu, gula itu dalam jumlah tinggi lengket, tapi sebetulnya itu terjadi reaksi intermediate yang tanpa katalis, tapi tidak membentuk fungsi terhadap protein yang dilengketin itu, yang direaksikan, tapi kemampuan protein itu untuk melakukan fungsi sebelumnya turun. Itu efek dari glycation, apalagi terbentuk namanya AGE, Advanced Glycation End Product. Itu artinya menambah kerusakan fungsi. Jadi gini, hiperglikemia lama-lama itu menyebabkan banyak sel-sel di tubuh mengalami disfungsi dari fungsi seharusnya. Mudahnya gitu. Jadi target utama ialah menurunkan glukosanya. Betul, oke. Sekarang kita ngomong insulinnya. Insulin adalah fungsi insulin ialah sebagai insulin itu sifatnya sebetulnya urgency. Walaupun dia anabolik, artinya sifatnya insulin itu anabolik gini. Insulin itu pada saat masuk ke insulin reseptor, insulin reseptor di setiap permukaan sel, setiap ditempelin insulin, dia bakal mengaktifkan berbagai signaling pathway. Namanya PI3K AKT pathway. Nah, pathway tersebut fungsinya salah satunya ialah untuk menaikkan GLUT4 dari berbagai sel, supaya GLUT4 ini sebagai transporter glukosa bisa naik ke membran sel dan mengizinkan gula masuk. Itu fungsi basic insulin yang banyak orang tahu. Yang nggak semua orang tahu sih mungkin pathway-nya. Cuman taunya itu untuk membuat glukosa terserap. Tapi yang nggak tahu, yang mereka belum tahu lagi bahwa pathway signaling lain seperti JAK-STAT ya atau Jun pathway yang itu bakal memodifikasi di level epigenetik setiap sel yang terpengaruh oleh insulin dan jumlah besar ialah apa? Jadi gini, di DNA kita itu master yang siap mendengarkan sinyal dari ekstraselularnya. Ekstraselular itu maksudnya lingkungan di sekitarnya. Jadi insulin itu ialah termasuk salah satu sinyal anabolik yang kalau nempel di resep yang terkonfirmasi atau terkonformasi di reseptor insulin bahwa dia ada, nempel, krek, sehingga bagian bawahnya reseptor insulin ini mengaktifkan berbagai pathway lain di dalam sel sitoplasma. Itu efek anabolik itu sebetulnya bukan hanya untuk menaikkan GLUT4, tapi dia membangun something. Dia harus build something. Sel yang terimpact oleh insulin, kamu harus melakukan something yang sifatnya anabolik. Anabolik meaning to building something. Buat sesuatu sesuai dengan fungsinya, walaupun pada saat tidak ada fungsi yang dibutuhkan, tapi dia harus melakukan fungsinya. Karena ini ada bahan yang harus digunakan untuk diproduksi. Ya, basicnya glukosa. Nah, jadi sifat insulin itu salah satunya ialah meningkatkan glycolytic rate. Glycolytic rate ini artinya gini, meningkatkan kecepatan jalur glukosa. Meningkatkan kecepatan jalur degradasi glukosa di dalam sel. Sel apapun itu. Kalau dia dapat perintah dari insulin, di mana insulin itu kan protein. Protein ini menempel dan mengkonfirmasi reseptor paling luarnya dan mengaktifkan berbagai pathway signalingnya itu, jalur glycolytic rate-nya itu semua pasti cepat. Nah, glycolytic rate ini, glikolisis itu cabangnya itu semua pathway-nya anabolik semua. Entah itu ke mTOR, entah itu ke protein sintesis, entah itu ke nukleotide sintesis. Nah, itu jadi banyak sel yang menjadi bersifat anabolik, terlalu anabolik. Paling mudahnya yang kesentil duluan ialah sel lemak. Dia sebagai kompensator kondisi anabolik. Jadi fungsi sel lemak itu kompensator kondisi anabolik, di mana dia buffernya untuk mencegah sel lain menjadi anabolik ini. Jadi kalau insulinnya lompat, glukosanya lompat, sebetulnya selama kita masih bisa menggemuk, kesehatan kita masih bisa dijaga.
Jadi menggemuk itu orang yang menggemuk, menambah lemak dalam jumlah besar, itu sebetulnya salah satu mode penyelamatan diri dari kondisi anabolik berlebihan. Kenapa? Kalau dia tidak berhasil menggunakan efek insulin itu untuk menyimpan semua ekses energi bahan bakar di darah masuk ke dalam dia dalam bentuk yang bisa disimpan, safe di dalam, dan dibiarkan terjadi retensi di darah, itu efeknya ialah devastating, maksudnya efeknya merusak. Jadi sel lemak kita itu sebetulnya sebuah alat untuk buffering kondisi anabolik. Jadi kita makan terus apa-apa, sebetulnya tubuh kita mau menyelamatkan diri supaya tidak terjadi retensi bahan bakar, entah itu lemak, trigliserid, entah itu, kan kita nggak mau trigliserid kita tinggi di darah kan, kita juga nggak mau gula kita tinggi di darah kan. Nah, sel lemak itu ialah kompensatornya, dia bufferingnya. Setiap orang threshold-nya beda-beda. Nah, sinyal insulin yang berlebihan ini pertamanya harus mereka yang dengar dulu. Ya. Harus mereka yang dengar dulu, mereka harus bisa keep up untuk menyimpan. Kalau mereka nggak bisa menyimpan, nggak bisa mendengarkan sinyal insulin, itu cascade-nya itu hiperinsulinemia dan hyperglikemia. Nah, disitulah hiperinsulinemia ini mulai impact-nya kemana-mana. Karena dia bakal menyuruh sel-sel selain lemak. gudang, selain sel lemak, gudang kompensatornya, ialah menyuruh sel-sel lain itu untuk menggunakan glukosa dalam jumlah besar, entah itu membantu menyimpan lemak juga di dalam dirinya dia sendiri, contohnya menjadi lipotoxicity, contohnya menyimpan lemak di liver, menyimpan lemak di pankreas, sebagainya, itu salah satu caranya. Atau dia, contohnya gini, contoh paling gampang ialah kalau kena ke sel imun. Autoimun. Insulin itu sifatnya itu membuat sel imun itu, terutama yang innate immune system itu menjadi inflammatory phenotype. Jadi tipenya tuh gini, jadi gini, sel-sel imun itu aku udah pernah bilang di TFH sebelumnya bahwa sel imun itu kita nggak bisa ditingkatkan di kondisi fisiologi. Kenapa? Karena dia meningkat jumlahnya dan meningkatkan responnya pada saat memang ada antigen lawannya. Kalau enggak, kita cuma bisa menjaga supaya dia tetap responsif. Tapi beda, begitu insulin lompat, begitu insulin berlebihan tuh lompat, dan akhirnya malah nggak, karena nggak ada kompensasi dari sel lemak, impact-nya ke mereka, contohnya ke makrofag, ya. Makrofag, jadi gini, sel imun itu di kondisi tenang itu sifatnya namanya quiescent. Quiescent itu diam, stabil, standby. Tapi dia juga terpengaruh oleh faktor-faktor ekstraselularnya dia, faktor-faktor lingkungan dia. Dia juga mendengarkan sinyal anabolik maupun sinyal katabolik, dia mendengarkan. Terutama sinyal insulin ini. Nah, rata-rata makrofag itu tipenya dari quiescence, dari makrofag itu anggapnya aku kasih kode M0. Dia itu bisa menjadi dua fenotype, M1 dan M2. M2 ini sifatnya malah anti-inflamatori, M1 ini sifatnya pro-inflamatori. Di kondisi hyperglikemia dan hyperinsulinemia, kombinasi itu, sudah ada jurnalnya bahwa menunjukkan bahwa kondisi M0 yang tadinya dia quiescent, diem, makrofag, bakal banyak berubah menjadi pro-inflamatori, M1. Dan banyak sisi adaptifnya, yaitu limfosit, ya. Mas Budi, makanya aku bilang pentingnya kita bikin TFH khusus nakes itu ya ini. Aku kasih nama yang lainnya. Iya. Aku nggak ada waktu untuk aku nggak ada waktu semua soalnya. Membumikan lagi. Ini harus jelas semua. Jadi gini, kayak contohnya regulatornya, yaitu adaptif. Tadi kan makrofag itu kan sisi innate-nya, sisi serangan acak. Nah, sisi pengaturnya juga dia sifatnya kayak T-naive cell. Itu posisinya quiescent. Nah, dia bisa berubah menjadi T helper atau cytotoxic T cell, dan dia regulasinya itu ada yang sifatnya TH1, TH2 atau TH17. Nah, sudah ada jurnal-jurnalnya menunjukkan bahwa begitu terjadi peningkatan hyperinsulinemia, sifat adaptifnya dari T cell ini juga menunjukkan regulasi yang ke arah TH17. Di mana TH17 itu sifatnya ialah mensekresikan sitokin yang menyuruh innate immune systemnya untuk perang. Inflammatory respon. Nah, jadi hyperinsulinemia dan inflamasi itu jadi sangat erat. Inflamasi sebabnya ya erat. Jadi
malah akhirnya tipe M1 makrofag yang aku bilang tadi itu dia malah infiltrate ke sel-sel lemak, menimbulkan damage yang lebih banyak, menimbulkan ketidakmampuan, menimbulkan ekses lipolisis atau leakage, kebocoran dari fatty acid yang dilepas, jadi makin banyak. Impact-nya lagi nanti efek dari kelebihan dari lipolisis gara-gara serangan M1 tadi itu, impact-nya malah ditarik juga karena insulinnya masih tinggi, ditarik juga oleh organ-organ lain yang insulin sensitif, sehingga menyebabkan lipotoxicity-nya makin menyebar. Nah, itu aku jelasin secara engineering viewpoint dari efek hiperinsulinemia, dan aku yakin nggak ada yang bisa ngeliat itu. Taunya gula turun. Iya, cuma sekedar angka, Mas. Iya, tapi karena aku bisa ngeliat itu, ya jangan dong. Jadi kalau menurunkan gula ya juga harus dengan menurunkan insulin. Yes. Bukan karena gini, yang menyebabkan gula tinggi itu menyebabkan banyak damage di seluruh tubuh kita, banyak penurunan fungsi. Kalau betul gula harus turun. Ya. Tapi menaikkan insulin juga buah si malakama. Nantinya malah ya kayak Mas Eka tadi bilang, dikasih insulin fit membaik di depan, tapi akhirnya mortalitasnya sama juga kan, Mas? Betul. Ya karena ujungnya itu kan sama gitu loh. Ujung damage itu sama. Jadi pentingnya kita jadi normalnya dari glycemic control itu ialah juga insulin control, bukan glycemic controlnya tok. Nah, makanya gini deh. Makanya dibuat di kedokteran pun dibuat, bukan di kedokteran, di ahli gizi dibuat makanan-makanan yang punya indeks glikemik. Semakin rendah indeks glikemiknya, semakin dianjurkan, betul nggak? Itu dokter juga. Kalau di kedokteran aku nanya, di kedokteran itu dokter bukan. Kalau menyarankan bahwa makanan dengan glikemik indeks rendah itu lebih disarankan dan dianggap lebih sehat dibanding yang glikemik indeks tinggi. Itu betul nggak? Itu jadi pengetahuan umum nggak? Iya betul. Iya, pasti. Oke. Kalau itu betul, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menahan respon insulin supaya tidak fluktuatif. Itu yang benarnya, bukan kalau misalnya mengejar angkanya gula, turun. Gini, banyak anak kecil yang makan es krim manisnya tinggi, glikemik tinggi, tapi kalau dia nggak insulin resistan, dia postprandialnya nggak bakal naik kok gulanya, cek aja. Yang insulin resistan yang nggak bisa kontrol. Jadi lower glycemic food itu tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak terjadi proses anabolik yang berlebihan dari insulin. Yes. Nah makanya aku bilang, emang kalau kamu KF kamu nggak makan gula, emang kamu nggak bisa buat gula? Bisa, kenapa? Karena kita makan lemak, makan protein, rantai lemak itu triglyceride, glycerolnya itu bisa jadi gula. Tapi prosesnya butuh bantuan liver dulu. Makan amino acid, kalau nggak kepake, proteinnya kelebihan, nggak pakai, nitrogennya dibuang, rantai keto acid bisa menjadi yang sifatnya glukogenik, bisa jadi gula. Tapi butuh liver dulu untuk convertnya. Nah, otomatis setiap butuh liver dulu untuk mengubah suatu substrat menjadi gula, hasil gulanya ini sudah pasti bakal low glycemic. Karena high glycemic sama low glycemic kan dilihat dari kadar kenaikan gula darah. Dengan makan sesuatu, gula darahnya naiknya itu kecepatan seberapa. Nah, kalau harus membutuhkan proses di liver dulu, berarti kan prosesnya lebih lama dibanding yang terserap di usus langsung menjadi gula. Tek, karena pure, begitu dipecah amilas, gula langsung keserap. Tek. Semakin amilas tidak perlu banyak memecah, semakin cepat penyerapannya ya semakin tinggi glikemiknya. Indeks glikemiknya. Kan itu. Nah, retensi glikemiknya itu bisa membuat surge insulin. Nah, yang devastating itu ya insulinnya itu sebetulnya. Yes. Nah, itu yes. tuh. Jadi justru kalau orang bicara mengenai glycemic index makanan, sebetulnya dia berbicara insulin respon. Ya. Selain hiperglikemia juga insulin respon. Tapi kalau cuma berpikir, gula darah tinggi gimana harus turun pakai insulin. Nah, jadi kalau kita nggak tahu basal insulinnya memang kurang, misalnya gini, kalau tipe 1 kan memang basal insulinnya kan sendiri kurang. Yes. Jadi begitu mau dinaikin, kalau dia nggak ada ya gula memang sudah turun. Yeah. Itu make sense. Tapi kalau insulin dikasih ke tipe 1 yang dengan kita nggak tahu basalnya berapa, ya memang agak susah kalau semuanya harus dicek dengan kontrol insulin dulu di lab. Karena kita kan justru menambahkan dari basal yang sudah tinggi, menambah tinggi lagi. Nah, itu impact-nya itu kemana-mana. Impact-nya itu gini, yang ini menurun,
secara Tapi lari sirkulasi kemana? menurun tidak menimbulkan kerusakan tambahan, tapi yang ini menyebabkan sifat anabolik yang berlebihan kemana-mana. Akhirnya hormon imbalance, berlebihan produksi hormonnya salah satu contohnya. Atau sifat inflamatori tubuh kita inflame, atau contohnya gini, respon insulin berlebihan dan hiperglikemia yang bisa lompat berlebihan itu kenapa tadi bilang Mas Eka dibilang kalau anak epilepsi tantrum, karena tubuh dia jadi anabolik. Iya, betul. Jadi begitu autism itu justru malah bagusnya itu dia gini loh, sebetulnya anak autis itu tuh dia sangat rentan mengalami inflamasi dari sisi imunologi ya. Imunologi bagi anak autis ialah dia itu gampang mengalami sakit. Tapi sakitnya dia itu ekspresinya itu bukan sakit dengan aduh aku pegel-pegel di sini aku enggak. Nah, respon imunnya. Kalau sakit mereka mengalami inflamasi berlebih, tantrum. Maksudnya dia marah-marah apa-apa itu sebetulnya dia inflame, badannya inflame cuman representasinya di otak. Sebenarnya kalau dibilang cuman menyelamatkan satu sisi ya enggak juga ya Mas ya. Walaupun gula darahnya turun tapi iya kalau nyimpennya bener di sel lemak. Kalau nyimpennya di sel lain ya sama aja ibaratnya gitu. Ya itu malah double efek. Iya. Ya, lipotoxicity mengurangi fungsi dari organ yang terinfek itu. Nah, tapi itu. Intinya kalau yang tadi di anak yang aku nyambung ke anak autis ialah apa? Ya. Anak autis saat dia mengalami hyperinsulinemia dan hyperglikemia, efek yang dilihat secara klinisnya dia psikologinya kayak berubah kayak gini, sebetulnya dia mengalami inflammatory state. Cara meredakannya gimana? Turunkan inflamasinya. Yeah. Nah, makanya bagusnya kenapa aku juga menyarankan ke anak autism itu ialah untuk menjalankan pola rendah karbohidrat. Ya karena Anda tahu sendiri, tidak makan karbo itu sifatnya sangat antiinflamasi. Yes. Jadi dia bisa selama dia berkembang, bertumbuh, belajar dan sebagainya, akan sangat baik bagi anak-anak autis kalau dia disupport dengan kondisi yang memiliki kondisi yang sangat antiinflamasi. Itu rahasianya. Kondisi antiinflamasi itu membuat dia bisa grow. Terutama kalau anak epilepsi. Anak epilepsi kalau inflamatorinya tinggi, dia kejang gitu terus gitu. Akhirnya dia malah mengalami kemunduran, entah itu kemunduran kognitif maupun motorik. Malah mungkin. Kalau bagi yang CP kemunduran motorik, cerebral palsy. Kalau anak autis kemunduran kognitif, kemunduran pinternya berkurang lagi kalau dia terlalu sering mengalami inflamasi, mundur. Makanya karena sel otak itu banyak, tapi kan kalau ada yang rusak berarti kan mengurangi jatahnya dan juga kan sifatnya irreversible kan. Nah, jadi intinya yang mau aku tunjukkan dari gaya hidup KF ini ialah apa? Dari berbagai keluhan, apapun masalahnya yang kita keluhkan, namanya penyakit itu kan pasti mengeluh. Kenapa ada kategori ini disebut penyakit? Karena yang memiliki penyakit ini mengeluh dia sakit. Sakit apakah itu entahlah apa. Pokoknya ujungnya dia sakit. Nah, sakit itu kan identik dengan inflamasi. Emang apa? Iya. Yeah. Nah, makanya kenapa jangan heran kenapa di KF ini banyak berbagai jenis orang penyakit mau bisa nggak ya buat penyakit ini coba aja jalan coba aja. Intinya apa? Yang tadinya dia dibilang punya penyakit karena dia ngeluh sakit itu, dia nggak ngeluh lagi. Kan itu nggak sih? Iya, betul. Coba. Akhirnya dia statement Mas Tio menjawab semua pertanyaan udah terkumpul. Iya. Jadi secara labnya juga mulai membaik. Tapi yang pasti dia merasa nyaman dengan KF apa? Aku punya penyakit ini. Kenapa aku punya penyakit itu? Karena aku sakit ini. Sakit itu merasakan sakitnya di sini. Oke. Sakitnya kita ilangin dulu. Artinya inflamasi kita ilangin dulu. Nah, begitu inflamasinya kita ilangin dulu dengan lifestyle KF ini, membatasi kalori dan tidak makan karbohidrat, otomatis tubuhnya punya chance untuk self healing nggak repair. Betul. Karena kalau dia dalam posisi inflammatory state terus, yang ada itu kerusakan, damage. Iya. Inflammatory state itu dari suatu penyakit kan menimbulkan damage. Iya. Damage yang akhirnya menghasilkan totalitas dari kerusakan yang akhirnya mortalitasnya muncul dari penyakit tersebut. Benar nggak? Nah, jadi mudahnya logiknya berpikir secara engineering viewpoint, penghancuran yang menuju kerusakan, menuju mortalitas dari suatu penyakit A, apapun dikasih namanya penyakit itu, prosesnya kita halt dulu, stop dulu, inflamasinya dulu, inflammatory state-nya kita hilangin dulu, sehingga ini mungkin damage-nya yang sudah terjadi masih ada damage apapun di lokasi manapun di organ tubuh kita sesuai nama penyakitnya.
Tapi begitu inflammatory state-nya dihilangkan, setiap organ itu kan punya pengen mengembalikan fungsinya kembali. Akhirnya mereka merepair sendiri. Itu yang disebut namanya akhirnya self healing. Nah, jadi kan orang apa sih itu Mas Tio suka ngomong self healing. Ya itu. Jadi tubuh itu kalau dikasih kondisi yang favorable buat dia repair, nggak dirusak terus, tapi akhirnya nggak ada yang gebukin gue nih, nggak ada yang rusak, gue ada kesempatan untuk repair, memperbaiki. Ini ya itulah self healing. Jadi KF itu memberikan kondisi favorable untuk healing. Healing di setiap orang beda-beda, jelas. Sama-sama penyakit diabetes, kok dia udah bisa lepas obat, kok dia udah sehat, kok dia udah normal, kok saya masih belum ya? Orang bilang, aku cuma bisa kasih masukan dari 5 pilar KF itu, aku bisa kasih masukan yang membantu mengkondisikan tubuh untuk healingnya sempurna. Tanpa gangguan, aku udah nggak makan karbo, udah anti-inflamatori. Aku pembatasan kalori, tidak makan, sudah anti-inflamatori. Aku tidurnya belum bagus, ya itu malah pro-inflamatori. Coba bagus tidurnya, oke. Aku aktif bergerak fisik, nah itu sifatnya juga anti-inflamatori afterward-nya, karena itu sifatnya hormesis, menimbulkan homeostasi baru, oke? Manajemen stres, aku stres mulu ya. Stres itu demand-nya terlalu kebesaran. Olahraga stres emang ada demand besar, tapi nanti dia cuma momentary dan dijawab dengan adaptasi yang lebih baik. Tapi kalau stres psikologi berlebihan, sifatnya akhirnya inflamatori juga. Jadi sebenarnya yang dilakukan di 5 pilar itu kan memberikan favorable condition untuk tubuh healing. Karena apa? Semua yang bakal memicu sakit-sakit ini, inflamatorinya diberesin dulu. Terus kita wait and see. Nah, memang kalau nggak wait and see ngapain? Nah, memang KF bisa nyembuhin cancer? Enggak. Emang KF bisa nyembuhin COVID? Enggak. Emang KF bisa nyembuhin diabetes? Enggak. KF itu cuma protokol. Terus kok banyak orang di KF yang sembuh ya? Itulah hebatnya tubuh mereka sendiri-sendiri saat dibikin kondisi favorable untuk healing. KF itu cuma pengkondisiannya aja. Yang hebat siapa? Badan mereka masing-masing. Yang paling hebat siapa? Yang buat badan mereka yang paling hebat. Karena udah punya mekanisme untuk self healingnya seperti itu dan luar biasa, tanpa intervensi, hanya tanpa macam-macam intervensi, cuma dengan intervensi pengkondisian gaya hidup yang favorable untuk healing. Wow, luar biasa. Nah, itu tadi aku udah jawab autis sama insulin berlebihan. Terus apa tadi yang tengah-tengahnya aku lupa. Apa tuh? Mas Eka ingat nggak? Yang kedua. Tensi ya? Apa sih? Tensi ya. Tensi. Tanpa gula tinggi tapi hipertensi. Oh ya. Ya memang kalau tensi itu faktornya nggak cuma harus gula tinggi. Aku bilang orang masalah psikologi juga tensinya tinggi terus. Nah memang kalau tensi itu kontrol. Jadi gini, yang dibilang masyarakat tadi benar. Jadi gini, apapun yang terjadi di tubuh kita, termasuk tekanan darah yang lebih tinggi, memang kontrolnya benar. Otak, masyarakat pintar, bukan nyubi dia. Kalau ginjal itu kontrolnya namanya angiotensin RAS system, renin angiotensin system. Jadi kalau dia ginjal ada problem, sistem RAS ini bakal terganggu dan akhirnya memicu memicu efek tensi meningkat karena efek hormonal yang diciptakan dari renin angiotensin system. Dan juga sistem otak juga pengaruh, hipotalamus juga ada pengaruhnya. Tapi kalau ngomong itu panjang banget. Nah, terus yang udah pasti kardiovaskular, jantung. Nah, itu udah ada pengaruhnya. Paru juga ada pengaruhnya, paru. Jadi kalau ada masalah COPD juga pengaruh juga bisa ke tensi. Nah, jadi dari berbagai macam organ itu bisa menimbulkan suatu kenaikan tekanan darah. Intinya gini. Tapi tekanan darah itu, peningkatan tekanan darah itu selalu terjadi berdasarkan demand driven. Karena tekanan darah kita melompat pasti ada something wrong. Atau normally memang dibutuhkan. Kenapa? Contohnya kita pas lagi lari, karena kita memicu untuk kecepatan mengirim oksigen dan nutrisi ke berbagai tempat yang membutuhkan. Jadi tensi itu ialah respons stres di tubuh untuk mencegah stresnya berkepanjangan. Itu basic dari engineering view dari kenapa tensi harus ditingkatkan oleh tubuh. Jadi kalau orang sampai hipertensi, sebetulnya yang salah bukan jantungnya, yang salah bukan ya karena orang ini tubuhnya masih stres ya gue tekan terus. Kan gue kan bekerja berdasarkan demand. Kalau nggak ada demand, ngapain tensi gue naikin? Tapi kalau orang bisa sakit hipertensi, berarti dia masih ada demand yang terus menerus dan akhirnya malah merusak.
nggak terkontrol. Itu jadi cara berpikir engineering itu kayak gitu. Apa sih titik-titik di mana yang membuat demand terus-menerus sehingga tubuh secara fisiologinya harus memberikan tensi yang tinggi terus, tapi tensi tinggi ini menjadi patofisiologi suatu penyakit, yaitu hipertensi. Baru lagi dijadikan patofisiologi hipertensi, padahal itu dia cuma mengerjakan I only do my job to give the nutrient and oxygen everywhere as demanded. Cuma gitu doang, tapi over demand ini apa penyebabnya? jadi masuk akal juga. Kalau kalau bahas semuanya harus dari sisi engineering-nya, nggak cuman lihat udah terjadi harus diapain nih di lokasi ini. Jangan gitu. Kita harus tahu why-nya, kita harus tahu sistem tubuh secara fungsionalnya. Iya, kebanyakan ngomongnya. Tapi masuk akal sih. Jadi ada gambaran. Ya nggak usah heran kalau masih tetap angka tensinya tinggi, ya kan? Kalau tetap dipelihara stresnya, walaupun minum berpuluh-puluh, ya kan, obat mengencer darah lah, obat penurun tensi, tapi kalau akarnya nggak diberesin ya sama aja. Membereskan ya. Jadi kita harus tahu. Makanya mungkin banyak orang, mungkin nakes-nakes yang baru pada datang ke KF juga pada heran, ini kok di KF kok banyak yang bisa cepat lepas obat apa-apa. Kok banyak orang yang bisa menemukan keseimbangannya sendiri gitu loh tanpa bantuan obat gitu. Kok nggak pakai obat udah nggak kental lagi darahnya? Kok nggak pakai obat kok udah nggak tinggi lagi tensinya? Kok nggak pakai obat kok udah nggak tinggi lagi gulanya? Kok nggak pakai obat udah nggak apa ininya gitu loh. Jadi yang sebetulnya terjadi itu ialah apa? Oh ternyata dengan melakukan gaya hidup KF, tubuh itu dikasih demand untuk menemukan keseimbangannya sendiri. Yes, itu dia. Menemukan balance-nya diri di mana. Jadi gini, obat itu penting kalau gangguan di balance tersebut belum tahu cara mengatasinya, atau kalau nggak dibantu dengan obat malah akhirnya devastating, malah akhirnya merusak. Contohnya gini, tensi tinggi terus, belum tahu cara menyembuhkannya, tapi dia nggak minum obat tensi, ya rusak lah. Damage-nya makin banyak lah. Dia diabetes, gulanya masih tinggi terus, dia nggak tahu cara mengatasi, dia belum tahu apa itu ilmu low carb. Kalau dia nggak minum obat, ya itu loh. Jadi jadi obat itu sangat menolong untuk menyelamatkan nyawa, betul. Karena kalau nggak dikasih intervensi itu, damage-nya makin banyak. Karena keseimbangannya di mana yang terganggu belum ketemu kan. Nah, yang harus jadi pelajaran, kenapa ya orang-orang di KF dengan melakukan KF, kok mereka bisa menemukan keseimbangannya? Apa di KF yang di ini? Nah itu loh. Jadi yang dicari tadi itu bagaimana tubuh kok bisa menemukan keseimbangan sendiri. Ternyata KF itu cuma memberikan kondisi favorable untuk healing, itu tok, nothing else. Gak ada yang hebat dari KF. KF biasa aja. Cuman memberikan favorable condition untuk healing. That's yang utama di KF. Aku udah pernah ngomong ini dulu di seminar lama, tapi aku baru ngomong lagi sekarang. Oke. Mas, ini makin menarik, ya kan? Mau nyambungin monggo Mas Eka. Kata rapper nih, kan di chat rappernya keluar tuh, rapper Teva. Dia bilang ya makan banyak nggak ini. Nah, jadi yang penting kita lihat kan tadi insulin. Jadi ada sih suatu pemeriksaan untuk melihat, kita bilang namanya HOMA-IR. HOMA-IR itu melihat kadar insulin basal. Jadi gini, gula rendah itu karena insulin kerja keras apa karena memang rendah. Jadi kalau misalnya gulanya rendah karena insulin rendah, bagus. Tapi kalau gulanya rendah, terkontrol, tapi dengan insulin yang tinggi, artinya kayak negara. Ini negara aman apa enggak? Negara aman, tapi karena nggak usah ada polisi jalan aman, memang artinya negara aman. Tapi kalau negara aman apa? Tapi setiap 10 meter ada polisi, artinya sebenarnya nggak aman nih, tapi karena ada yang ngejaga. Nah, itu bisa kita lihat nih, bukan di nilai gula darahnya, tapi lihat insulin kerjanya keras apa nggak. Kalau tidak kerja keras, artinya memang dia sehat. Tapi kalau kerjanya keras untuk menjaga insulin tinggi untuk menjaga gula yang rendah, artinya sih sudah kerja keras nih. Takutnya nambah gula dikit, insulinnya KO, udah keluarlah sindrom metaboliknya. Memang agak mahal ya pemeriksaan HOMA-IR ini. Kalau nggak salah saya tanya di teman saya di Prodia 1 jutaan. Tapi kalau memang mau tahu nih, orang dengan gula rendah apakah sudah masuk sindrom metabolik, ya kita bisa cek dari situ. Jadi jangan sampai sampai keluar sindrom metaboliknya. Gulanya bagus, tapi sindrom metaboliknya, lihat aja insulinnya. Insulinnya tinggi,
udah siap-siap nih sindrom metabolik. Tapi kalau insulinnya memang rendah, ya memang dia sehat. Nah, nyambung yang rapper tadi ngomong di chat. Jadi memang tight banget antara nih. Ini aku baru iseng nih buka nih masih fresh nih 2020. Tapi ini ada yang versi 2019-nya. Ini kelihatan nggak ya tulisannya? Di share screen aja Mas, kirim ke aku. Aku nggak bisa, ini soalnya dari BlackBerry. Dari BlackBerry ku. Hyperinsulinemia, an early indicator of metabolic dysfunction by Dylan D. Thomas, Barbara Ecorki, and Caroline M. Apovian. Hyperinsulinemia. Ya, kalau dicek di Google, carinya pakai gini. Hyperinsulinemia, _2, an early indicator of metabolic dysfunction. Nah, cari itu di Google Search, tapi belakangnya dikasih NCBI dan PMC. Jadi nanti langsung keluar optionnya ialah mencari yang keluaran dari NCBI, tapi PMC artikel. Jadi yang udah lengkap kayak gini, nggak cuman abstraknya doang. Nah, jadi itu keluar. Cara nyarinya itu gitu. Cara jadi keywordnya. Nah, ada nih Mas, ketemu. Jadi hyperinsulinemia, an early indicator of metabolic dysfunction. Ada nih Mas, ketemu. Jadi ini supportnya buat yang dibilang Mas Eka tadi. Jadi kadang-kadang gula darah normal itu belum bisa jadi acuan. Kadang-kadang gula darah dia kelihatan rendah, tapi di balik layarnya hyperinsulinemia terjadi. Ya itulah yang terjadi karena gula darahnya normal kan kelihatan normal atau rendah. Karena apa? Karena insulinnya lagi kerja keras nih. Tapi lama-lama kan jadi klimaksnya ketemu. Nah itu yang aku bilang tadi Mas. Tapi ya memang kendalanya sekarang HOMA-IR itu kan bukan standarisasi umum untuk orang kayak dokter mengecek orang, mengindikasikan orang diabetes kan nggak perlu itu, cuma tinggal lihat gula lu berapa, 400, HbA1c tinggi, udah selesai. Nah, tapi kan kita bisa buat kriteria sebelum orang itu mencapai. Jadi sebelum seseorang menjadi insulin resistan, early indicator of metabolic dysfunction-nya yang akhirnya nanti menghasilkan dia diabetes, insulin resistan, itu hyperinsulinemia. Cuman memang nggak efektif karena biayanya mahal ya Mas Eka. Ya untuk jadi treatment awal pencegahan apa-apa atau screening kayaknya kita susah untuk menerapkan cek insulin gitu-gitu. Ya kalau lab sih seneng ya. Tapi kalau untuk keefektifan untuk membuat prognosis apa-apa ya memang tetap lebih mudah gula darah. Nah, tapi bagi saran untuk gaya hidup jangan pede makan karbo tinggi walaupun punya gula darah rendah. Jangan pede. Ya pentingnya gitu. Pentingnya untungnya dunia medis pun sepakat bahwa glycemic control lewat memilih makanan yang indeks glikemik rendah itu semua setuju, betul nggak? Itu umum kan di kedokteran maupun ahli gizi, semakin rendah glycemic index semakin bagus makanannya apapun yang dia telan dimakan gitu loh. Jadi sebelum kita ngomongin makanan secara eksogenusnya, kita ngomongin makanan lari ke lemak, protein, karbo, apa rasionya yang diperdebatkan ini, kesamaan dari orang yang kesamaan dari berbagai pihak yang memperdebatkan, lemak nggak boleh tinggi, lemak harus rendah. Yang bilang lemak harus tinggi, lemak harus rendah. Ini protein nggak boleh tinggi, harus rendah. Ini protein malah kebalikannya. Ini karbo. Jadi kan sama ini kan masih banyak perangkar makronutrisi nggak? Benar nggak? Ya berbagai orang nggak sependapat, sering berdebatnya seputar makronutrisi, betul nggak sih? Ya kan? Nah, walaupun kita bisa menjelaskan kan. Tapi tau nggak, tanya semua orang itu yang dari sisi kesehatannya, apapun rasio makronutrisimu, sepakat nggak kalau makin rendah glycemic index-nya makin bagus dari total makronya? Sepakat semua. Iya. Cuma mereka mainin di rasio. Nah, sebenarnya dari situ kan kita udah kasih benang merahnya dari apa yang dimakan di KF. Betul. Yang dimakan di KF itu ialah yang glycemic index-nya tuh paling super terendah. Jadi sama-sama memberikan glukosa gini loh. Arti ini makanya aku mainin kata-kata karena kata-kata jadi standar. Arti glycemic index artinya menyumbangkan gula tapi lambat. Jadi semakin indeksnya rendah, semakin dia lambat. Emang kamu makan protein dan lemak nggak menyumbangkan gula? Ayo, dari secara fisiologinya protein dan lemak menyumbangkan gula. Ayo. Taunya cuma karbohidrat ya kasih gula. Nggak perlu komposisi seratnya, dalam misalnya beras putih dicampur sama beras merah.
sangat direkomendasikan beras merah. Kenapa? Karena glycemic index-nya, GI-nya, karena GI-nya itu paling rendah. Makanya kalau orang kesehatan bilang, dok, saya boleh nggak makan nasi merah? Boleh banget kalau ibu suka. Saya sih nggak suka ya kalau saya. Kalau ibu suka, karena ibu diabetes, saya sarankan makan beras merah, beras hitam. Ungu deh, beras ungu lebih rendah glycemic index-nya, misal ya. Oke. Jadi glycemic index itu karakternya ialah di mana komposisi yang bisa terserap menjadi glukosa itu sangat rendah. Kebanyakan komposisi yang tidak bisa terserap mungkin karena unsur selulosa tinggi seratnya, misal, ya. Tapi ternyata intinya kan ada bagian part dari karbohidrat tersebut yang menjadi gula kan, menjadi sumber glikemik kan. Tapi hanya dengan glikemik rendah. Nah, terus terus kita langsung mundur lagi nih Mas, kita mundur lagi. Itu kan konsep glikemik. Habis itu kita mundur lagi nih, kita konsep makronutrisi, semua ributnya apa? Ya, karbo itu tetap penting, harus ada gula. Misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Oh, ini lemak segini, protein segini. Nah, tapi kalau kita gabungkan dengan teori glikemik, semua makronutrisi memberikan gula. Ayo. Iya. Siapa yang berani mentang? Siapa yang berani mentang bahwa semua makronutrisi memberikan gula, mulai dari karbohidrat, protein, dan lemak? Betul banget. Bukannya cuma karbohidrat aja, Mas, kata siapa? Kalau protein dan lemak tidak bisa menyumbangkan substrat untuk gula, liver kamu buat gula bahan bakunya apa? Semuanya sama. Semuanya menyumbangkan gula. Coba sekarang bandingin dari 3 makronutrisi, mana yang glycemic index-nya paling rendah? Nah, jadi ada konseptual bahasa, ada konseptual fisiologi, ya akhirnya sama. Yes. Nanti ketemu deh. Jadi gini, mencari kebenaran itu kenapa pentingnya kita mencari kebenaran itu dari sisi fisiologi, kita tahu cara kerjanya, kita tahu prosesnya gimana. Akhirnya kita tahu di balik layar lagi berbagai perdebatan di luar sana, apa sih yang diributin? Kan tujuannya kita sama-sama menemukan pola makan sehat, di mana pola makan sehat itu ialah low glycemic. Bagus untuk glycemic control. Semakin bagus kita kontrol glycemic dalam hal gaya makan kita seumur hidup kita, insya Allah secara di luar takdir kita bisa meningkatkan kesehatan. Itu rahasianya. Mencegah metabolic syndrome. Itu rahasianya glycemic control. Nah, mau Mediterranean kan bodo amat. Yang penting glycemic control gue bagus. Iya, memang sih. Memang benang merahnya di situ. Oke Mas, aku kasih floor ini satu ke Mbak Tri ini, kebetulan dia ngangkat tangan. Mbak Tri. Halo Mbak Tri. Oke. Ini Mbak Tri ke Mas Eka dulu ya. Aku mau ngecek Mas Alif sebentar aja. Oh iya. Silakan. Aku di-mute dulu. Atau Mas Alif bangun. Aku di-mute. Oke, Mas. Tadi mau tanya apa ya? Lupa ya. Loh, gimana? Oh ya, seputar hasil nih ya. Jadi tadi kan Dr. Eka sempat menyinggung tentang epilepsi dan anak-anak ABK ya. Tantangan terbesar dari meng-KF-kan anak itu kan kadang di hasilnya ya. Jadi sebagian orang tua itu kadang kalau lihat hasil, udah deh, kayak mau nyerah gitu. Parno. Contoh kalau hasil, kalau anak epilepsi kan nggak jauh-jauh hasilnya adalah kejang ya. Kadang kan kejang bisa 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang sampai 5 atau 7 kali lah dari semalam. Nah kalau sudah seperti itu butuh nggak itu dikasih obat gitu loh, intervensi obat. Intervensi. Oke. Itu satu. Terus yang kedua tentang tadi juga Dr. Eka menyinggung tentang kalau kejang kan bisa merusak saraf. Kalau kejangnya berulang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan kerusakan saraf kan akan semakin banyak. Nah kalau di anak-anak misalnya di HC itu kan kadang kita juga kan tadi juga disinggung bahwa perbaikannya itu kan butuh waktu ya. Jadi kerusakannya itu juga butuh waktu, perbaikannya juga butuh waktu. Nah, di kejang itu kadang yang merusak itu dari durasinya atau lamanya kejang atau durasinya. Misalnya sehari itu kejangnya 7 kali, tapi nggak sampai 1 menitan. Kalau seperti itu. Nah, tapi kejang berulang.
atau kejang yang lama gitu, durasinya mungkin sampai 5 menit, 10 menit, itu yang merusak. Kadang kan kita ragu ya Mas Budi ya. Jadi kadang kalau AC ini penurunan kan gitu ya. Iya. Karena sama-sama kejang ya. Setelah mungkin baru kejangnya selesai gitu, oh ini perbaikan gitu. Kalau semakin lama KF-nya itu kan perbaikannya sudah banyak ya. Jadi kadang perbaikannya itu enggak sedrastis kelihatan pas di awal. Kalau di awal dulu misalnya mulai KF itu perbaikan kan kelihatan banget. Maksudnya kelihatan banget. Dari mulai yang hiperaktif misalnya jadi fokus, tambah tenang, itu kan kelihatan banget kalau di awal. Kalau sudah semakin ini itu kan mungkin karena perbaikannya sudah banyak, jadi kan apa ya, tipis sekali ini loh. Ini perbaikan atau penurunan kan gitu. Jadi yang saya tanyakan itu kadang kan dari ibu-ibu yang anak orang tua dari ABK itu kan kadang ya itu ada kayak ragu gitu kan. Ini masih kejang gitu kan. Dan sebenarnya sadar juga sih kalau perbaikan itu memang butuh waktu gitu loh. Tapi gimana Mbak Tri ya? Butuh obat nggak ya? Diintervensi obat apa enggak gitu? Ini nggak merusak kejangnya. Mungkin dari Dokter Eka ada atau sebagai penguat pada kita, mungkin di pasiennya Dokter Eka banyak juga ya, yang tadi saya lihat kan banyak juga yang konsultasi tentang KF. Ya gitu aja Mas, terima kasih. Oke, Mas Eka monggo. Sip. Jadi pertama mengenai HC. Kalau saya penting bukan C-nya, hanya healing. Jadi pas di KF pasti terjadi proses healing. Cuma pada orang dewasa, biasanya kan kerusakannya sudah banyak. Jadi kalau perbaikannya krisis dia, terlalu bukan gradual tapi mendadak. Itu mungkin jadi proses adaptasi yang baru. Biasanya kalau pada anak-anak, karena biasanya masih muda, dan sindrom metaboliknya biasanya belum terlalu lama, malahan kalau saya lihat jarang terjadi HC, jadi healing. Sering kadang-kadang yang kita bilang adalah efek cheatingnya yang bikin timbul gejala. Kadang-kadang cheatingnya nggak kelihatan. Pada anak dengan epilepsi sering susah tidur jadi mungkin gulanya naik karena susah tidur, itu yang bikin kejang. Jadi kalau kita bisa proses adaptasinya lebih smooth, kejadian HC bisa kita minimalkan. Jadi healingnya tetap, tapi tidak terjadi krisis. Healing saja. Nah, kemudian obat perlu atau tidak? Sama seperti semua bidang, KF itu bukan istilahnya kayak dulu Ponari punya batu yang ditaruh di air semua diminum jadi sembuh. Ini suatu ikhtiar. Ikhtiar untuk memperbaiki kondisi tubuh, mengembalikan kondisi tubuh ke yang fisiologis, ke yang normal. Nah, kapan KF itu bisa? Ya sampai nanti normal. Kalau belum normal, pasti kita perlu bantuan yang lain. Nggak hanya epilepsi. Misalnya pasien saya sudah mau KF, tapi tensi masih tinggi. Benar, dengan KF bisa tensinya normal, tapi butuh waktu. Tapi sampai dia nunggu tensinya normal, apakah tidak mungkin terkena stroke lagi? Mungkin kalau tensinya tidak kita kontrol. Jadi kita berikan obat-obatan. Jadi istilahnya obatnya kita bukan anti obat. Selama dia belum berhasil, kita support dari luar. Kalau sudah berhasil, support ini pelan-pelan kita lepaskan. Jadi, jangan dikasih obat, nanti nggak ini. Kalau nggak dikasih obat, kejang bikin rusak otak. Akhirnya nanti KF-nya mau benerin lagi, kerjanya jadi lebih sulit. Jadi selama memang masih kejang, kita kasih obat kejang. Kita pantau. Pantau bukan hanya klinis, lihat kejang atau tidak, kita lihat juga rekamannya. Mungkin saja karena mungkin bukan dokter saraf, jadi nggak bisa tahu nih kejang atau tidak. Tapi kalau kita bisa lihat, badannya mungkin sudah tidak kejang, tapi kalau otaknya masih kejang, artinya masih perlu kita perbaiki, baik dari sisi luar, dengan obat-obatan maupun sisi dalam, memperbaiki metabolisme dengan cara tadi salah satu dengan KF.
Jadi obat jangan anti di KF. Kita tetap sesuai dengan kebutuhan. Cuma kita lihat mana obat yang bisa mendukung program KF, mana yang tidak. Misalnya tadi insulin. Tujuannya benar, menurunkan gula darah. Tapi pada prakteknya ujung-ujungnya nggak bagus karena kadar insulin meningkat. Atau misalnya salah satu penyebab stroke adalah kolesterol yang tinggi. Sebenarnya kita kemarin yang pernah saya ceritakan, kolesterol tinggi ini adalah suatu akibat kondisi tertentu. Penyebab yang kita hilangkan, jangan akibatnya. Jadi jangan kita berikan statin untuk memperbaiki kadar kolesterol. Nah, kemudian yang berbahaya itu kejang atau bukan. Nah, ini kalau ini saya ada, kalau di kita ada pelatihan khusus buat epilepsi, saya ngomong epilepsi itu bisa merusak seluruh sistem tubuh. Bisa kita bilang namanya primary brain damage, langsung kerusakan pada otaknya, atau secondary metabolic insult karena efek sistemiknya. Istilahnya kalau efek sistemik, kalau kejang, kira-kira napasnya bagus nggak? Pasti nggak bagus. Saat kejang tuh semua otot lagi kaku, gimana dia bisa bernapas? Makin lama dia tidak bernapas, makin hipoksia, makin kekurangan oksigen. Buat gampang aja lah, orang kalau nggak dapat oksigen bisa macam-macam. Nah, makin lama dia kejang, makin banyak yang rusak. Nah, bisa dari situ. Bisa juga memang otaknya. Atau pada saat kejang, pasti terjadi gangguan irama jantung. Itu udah pasti. Jadi kadang-kadang kalau kita di ICU, kalau kita ngeliat pasien nggak kejang, tapi tiba-tiba dalam 1-2 detik, nadinya berantakan, tensinya berantakan, karena di ICU kan monitornya real time. Nah, kita bisa tahu ini kejang. Nah, kalau irama jantung sedang tidak bagus, gimana dia bisa ngasih darah yang bagus? Gimana ngasih oksigen? Bisa. Kemudian pada saat kejang, itu kan otot-otot berkontraksi. Jadi seperti orang exercise, walaupun exercise salah. Pasti menghasilkan panas. Panas itu membutuhkan energi lebih tinggi, sedangkan otaknya lagi butuh energi. Pasti nyolong energi di otak, bikin kerusakan juga. Terus kalau kontraksi kejangnya terlalu hebat, bisa bikin kita sebut namanya rhabdomyolysis. Sel ototnya bisa pecah karena kontraksi kelojotannya terlalu parah. Terlalu Kita bisa rhabdomyolysis. Jadi ada pecah masuk ke dalam darah. Nah, darah dibuang lewat ginjal. Bisa nyangkut di ginjal. Terjadi renal tubular acidosis. Bisa terjadi kerusakan. Bisa jadi gagal ginjal. Karena saya pernah punya pasien, kejangnya sih nggak seberapa lama, cuma setengah jam berhasil kita tangani dengan phenytoin drip. Tetapi habis itu terjadi gagal ginjal. Sampai harus saya lakukan kita namanya plasmafaresis untuk mencuci darahnya. Jadi kejang itu selalu saya bilang bukan langsung ke otak, juga ada efek sistemiknya. Jadi yang penting pertama kejang itu harus kita hentikan secepat mungkin, kemudian cegah jangan sampai berulang. Jadi kalau cuma hentikan kan sering kasih obat, oh berhenti, tapi 5 menit lagi kejang lagi, 5 menit nggak bisa. Karena per definisi kejang itu kalau lebih dari 5 menit bahkan sampai 30 menit kita sebut sebagai status epileptikus. Itu kita harus knockdown otaknya. Jadi benar-benar otaknya kita bikin tidak ada kegiatan agar energinya benar-benar untuk memulihkan fungsi otak. Jadi jangan sampai ada kejang. Kejang itu pasti merusak. Pasti. Itu bukan kira-kira, sudah pasti kejang itu merusak. Jadi jangan sampai kejang. Dengan cara apa? Satu, dari luar kita berikan obat-obatan untuk menstabilkan listrik otak. Dari dalam kita stabilkan bagaimana fungsi otak dengan cara salah satunya adalah dengan ber-KF. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Bobby. Oke. Tapi mungkin aku tangkap sedikit, tapi nggak apa-apa sih. Mas Tio mau nambahin, mungkin tadi sempat dengerin, Mas. Oh, newbie kita hebat banget kayak gini jelasinnya. Hebat ya newbie KF. Jadi gini. Tapi gimana? Alhamdulillah ya, Alif udah bertahun-tahun nih. Alif udah bertahun-tahun nih dari sejak dia terakhir kejang. Terakhir mungkin mau 1,5 apa 2 tahun kali ya yang kejang gitu. Tapi percaya nggak? Sampai detik ini tuh di kulkas
tetap masih ada yang namanya diastolik. Diastolik rektal. Jadi kalau udah pernah punya sejarah kejang, itu nggak boleh lama-lama kejang. Ya kalau kita nggak tahu penyebab pemicu, kadang-kadang kita nggak tahu apa gitu. Tapi jangan sampai kejang yang total yang bisa sampai lebih dari 30 menit yang Bang Mas Eka bilang tadi itu damage. Ya kita bisa prediksi ini apa-apa. Nah biasanya kadang-kadang Mas Alif dulu sebelum Mas Alif kejangnya benar-benar total hilang, di awal KF malah dia kejangnya malah agak lebih sering dulu awalnya. Tapi kita kan dulu kan juga tetap dibantu pakai Diastolik. Dan dia juga waktu itu masih minum Depaken, masih minum apa tuh? Aku lupa lagi namanya apa tuh. Nah, karena udah nggak minum jadi aku udah lupa. Tapi dulu Mas Alif itu namanya kita mau pergi kemana sampai sekarang pun itu di tasnya Lina itu nggak ada Diastolik. Karena kita nggak tahu. Dia udah punya sejarahnya, udah punya riwayatnya. Tapi Diastolik itu penting. Jadi kita megang obat walaupun nggak dipakai, tapi kita safety. Karena kejang yang total itu, benar kata Mas Eka, damaging. Yang nggak boleh itu damaging. Jadi apalagi dalam jangka waktu lama, apa dia kejang ototnya gitu, itu udah pasti itu sedang terjadi hipoksia itu. Hipoksia itu pengelolaan oksigen, dan itu merusaknya kemana-mana. Nah itu, jadi abis dikasih, target kita apa? Begitu kasih Diastolik harus tidur, jangan lama-lama terjaga. Kalau kurang, kadang-kadang kita bisa sampai dosisnya dinaikin sesuai umurnya dia sama berat badannya. Tapi yang penting dia abis itu harus relax tidur, jangan tegang terus, nggak boleh. Itu yang malah damagingnya kemana-mana. Makanya kalau anak ABK yang ada riwayat kejangnya, aku bukan promosi Diastolik, tapi memang kalau salah cara satunya kita sekarang untuk safety ya P3K kita karena yang punya sejarah ialah itu dibawa kemana-mana. Itu aku nggak tahu kalau tipe sekarang yang baru apa, tapi itu yang dipegang Lina itu terus. Tapi ya memang Alif juga waktu itu juga nggak langsung lepas obat. Dia tetap masih minum Depaken dulu pelan-pelan. Apalagi masih suka sebelum sembuhnya dia tuh kejangnya udah nggak ada. Tapi dia kalau mau tidur suka kaget. Jadi kayak nih menjelang tidur nih dia misalnya udah masuk jam tidur, dia kalau tidur kan cepat dulu sore habis maghrib udah tidur. Nah dia menjelang udah mau tidur tiba-tiba kayak kebangun, terus habis itu tidur lagi. Nah cuma gitu doang. Jadi kayak ada kayak kaget gitu. Jadi kayak menjelang masuk REM-nya dia bangun kaget gini, dia baru merem lagi. Nah itu masih sering berlangsung sama itu yang fase kayak gitu tuh lama. Fase kayak gitu tuh ada kali bangsa 5 bulan apa 6 bulan. Sampai akhirnya nggak kaget lagi dan tidak ada kejang lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Selama menjalankan KF ini dia kayak gitu. Maksudnya dia nggak apa namanya? Ada fase di mana berkurang. Nah, kalau yang lainnya sekarang udah dapat tapi Diastolik itu selalu pegangan. Ya itu yang nggak boleh itu kejang total. Jangan sampai dia kejang total didiemin sebelah nggak usah ini HC. Sebetulnya harus bisa ngelihat sih, harus bisa ngelihat ibunya tuh sebetulnya paling tahu ini kejang yang cuman ada yang cuman kaget ketika kayak ada kayak listrik yang tek. Nah, udah selesai ya, udah selesai itu nggak apa-apa, nggak usah panik. Tapi kalau yang lama gitu sampai dia kayak gimana sih kalau udah kejang itu dia kayak sebetulnya dalam hati dia mau teriak tapi dia nggak bisa gitu loh, karena kayak orang kalau orang itu ketindihan gitu kalau orang Jawa bilang ketindihan. Jadi sebenarnya dia merasa sakit tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa apa. Nah itu tuh harus intervensinya harus cepat. Ya itu tadi yang sempat penjelasan mereka bagus semua. Ya itu tadi yang sempat aku tangkap agak kurang, bukan nggak menjawab sih, cuman lebih di sisi apa Mbak Tri tadi itu mewakili ibu ini apa galaunya untuk memastikan ini sebenarnya kejang yang healing atau memang harus ditangani sama obat, sebenarnya itu sih. Tapi dan kayaknya lebih banyak faktor ini. Jadi ini nggak semua hal itu HC. Aku kan kebanyakan jawab isinya, Mas apa nih aku lagi HC, ini aku gatel-gatel, gini. Ya kadang-kadang kita nggak tahu faktor apa pengaruh, benar kata Mas Eka, bener kata si newbie. Nggak semua faktor itu HC. Kadang-kadang kita kalau menganggap semuanya HC, kita nggak tahu mau di mana mau ngoreksi. Nggak usah dikoreksi, gini aja nih HC. Padahal ada yang harus dikoreksi. Kita salahnya di mana? Kayak contohnya tadi tidur nggak bagus, anak anak autis tidur nggak bagus. Kok tiba-tiba nih ada gejala lagi nih, gini-gini.
Mungkin ini HC dimin aja. Padahal kita nggak mau menganalisa bahwa ada faktor-faktor lain yang memicu ini gejala muncul. Ya, belum tentu itu healing betul. Bisa jadi itu malah memang krisisnya. Iya. Nah, Contoh krisis karena gangguan dari apa yang nggak beres tadi. Jadi HC itu jangan dianggap nggak apa-apa. HC apa-apa yang muncul jadi HC. Ya, HC gitu. itu memang umumnya bagian dari perbaikan sesuatu. Tapi nggak semuanya apa-apa dibilang HC. Terus akhirnya kita nggak mau koreksi. Jadi, kalau udah japri aku biasanya cuma aku interogasi ulang doang. Akhirnya, oh iya apa mungkin tidak? Oh iya sih aku beberapa hari ini tidur nggak bagus. Oh iya, aku mungkin karena makan ini kemasukan ini. Akhirnya self aware. Tapi mungkin untuk menenangkan diri mereka menganggap ini HC, menenangkan diri mereka. Tapi juga kalau saranku cari faktor untuk pengkoreksinya juga. Jangan terlalu kepedean. Jadi oke, anggap aja ini HC. Tapi bener nggak sih HC? Telusuri kan yang paling tahu. Kalau misalnya tracking ibu dan anak kan, ibunya caregiver pasti kan tahu, apalagi memantau kan apa yang salah di mana ya. Apa mungkin ada ide, kemarin kayak contoh nih ada kasus. Ini bukan menjelekkan sesuatu ini gini. Ada seorang anak ABK. Mas, simpen dulu deh. Simpen dulu. Soalnya ini kita sudah melewati jam malam. Oh iya. Iya, jadi ini aku tadi udah nangkep ini kayaknya animo untuk ABK cukup tinggi. Jadi aku usulkan untuk setelah membahas sesi TFH untuk COVID, kita lari ke ABK, Mas. Ini kayaknya bakal banyak juga pesertanya. Ask me anything about ABK, ibaratnya gitu. Karena kan audiens ABK juga kan belum tentu sebanyak kategorinya umum aja. Tapi mewakili, Mas, soalnya beberapa juga seputar juga ada yang menanyakan seputar autoimun kayak gitu. Jadi ini pasti akan lebih intens lagi. Mungkin kita bisa ini, Mas, closing karena sudah jam 10 lewat. Oh ya, oke, siap. Dari Mas Eka dulu. Monggo silakan Mas Eka. Ya, kita namanya hidup di dunia sudah digariskan oleh Allah. Kalau kena penyakit ya memang sudah digariskan. Tapi kalau bisa jangan penyakit yang dibuat oleh kita sendiri. Gitu. Jadi ya kalau karena sindrom metabolik bisa kita perbaiki ya jangan sampai kita main-main ke kondisi yang bisa menyebabkan sindrom metabolik. Jadi ya kalau ada faktor yang di luar kita ya sudahlah memang terpaksa kita harus tangani. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita cegah dengan cara sindrom metabolik, sebaiknya kita memperbaiki sindrom metabolik kita. Nah, itu dari saya. Selalu pede dan ini. Tapi oke. Monggo Mas Tio, silakan. Ya, oke. Ya kalau malam ini kita kan ngebahas kan macam-macam ya. Jadi intinya dari malam ini sebetulnya ialah karena masih berhubungan dengan COVID, aku berhubungan dengan COVID lagi deh, takutnya keluar dari jalur. Jadi intinya akar komorbiditas itu dari COVID-19 ialah sindrom metabolik. Dan ikhtiar kita ialah menekan fatalitasnya lewat usaha kita ialah mencegah munculnya sindrom metabolik bagi yang belum, dan menekan inflamasi bagi yang sudah punya sindrom metabolik. Nah, jadi mudah-mudahan akar dari penekanan fatalitas ini makin clear di mana-mana, seperti tadi yang kita udah pernah bahas sebelumnya, glycemic control dan sebagainya. Semoga itu makin tersebar kemana-mana, sehingga di tengah pandemi ini fatalitasnya tidak tinggi. Itu harapanku ya dari keluarnya buku COVID ini. Fatalitasnya kita bisa memberikan sumbangsih juga ke negara dalam hal mencegah peningkatan fatalitas di luar kebijakan apapun yang telah diberikan pemerintah. Itu dari aku. Oke. Thank you semua. Kita sudah melewati sedikit melanggar, tapi karena tadi terlalu antusias ya. Jadi saya mesti potong dulu, Mas Tio tadi udah, kalau nggak diingetin nanti jadi justifikasi yang salah, Mas. Sebelumnya boleh melanggar. Tapi nggak apa-apa, jadi menarik karena membuka ide baru untuk tema TFH berikut.
Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya juga ucapan terima kasih untuk Mas Eka dan juga selalu pada Mas Tio yang sudah mendukung terima kita. Kasih ya. untuk newbie Mas Eka yang sudah bisa mengisi acara hari ini. Newbie KFT memang keren-keren ya. Oke, banyak analogi belajar juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kita jumpa lagi di TFA berikutnya.